Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 442. Sejenak kemudian halaman rumah Ki Resa itu telah penuh dengan kuda. Sementara itu di tangga rumahnya, Ki Resa dan anak perempuannya yang berpakaian seperti seorang laki-laki, berdiri tegak dengan pedang di lambung. Ki Resa, desis seorang cantrik. Ia termasuk seorang cantrik yang baru, tetapi sebelumnya ia adalah pengikut Ki Jathabri. Justru cantrik yang baru itulah yang memimpin sekelompok cantrik yang mendapat perintah untuk mencari Perbatang dan Pinuji. Tetapi kelompok itu bukan satu-satunya kelompok yang keluar dari padepokan. Tetapi ada 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang, dengan arah yang berbeda-beda. Sementara cantrik itu pun berkata selanjutnya. Kami mendapat perintah untuk membawa Ki Resa ke padepokan. Kenapa? Bertanya Ki Resa. Bertanyalah kepada Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri. Jika kalian ingin membawa aku, maka kalian harus dapat mengatakan apa keperluannya. Aku sangat menghargai waktuku. Kau tidak usah banyak bicara, Ki Resa. Kau harus menyerahkan kedua tanganmu. Kami akan mengikatnya dan membawamu menghadap Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri. Jangan berkata begitu Kisanak, jawab Ki Resa. Aku tidak merasa mempunyai persoalan apapun dengan padepokanmu. Jangan banyak bicara. Kami masih harus mencari Perbatang dan Pinuji, berkata cantrik itu. Ki Resa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Kenapa dengan Perbatang dan Pinuji? Keduanya harus ditangkap. Mereka telah membunuh saudara-saudara kami. Mereka harus menjalani hukuman mati. Dengan demikian Perbatang dan Pinuji itu jelas bersalah. Tetapi apakah aku juga bersalah? Cukup, bentak cantrik itu. Menyerahlah. Tetapi Ki Resa tertawa. Katanya. Aku lebih senang mati di sini daripada mati di padepokan kalian. Apalagi mati dibunuh oleh Ki Jathabri, orang yang tidak dapat menempatkan diri. Bukankah ia berada di padepokan Kiai Timbang Laras? Tetapi seakan-akan Ki Jathabri lah yang berkuasa. Tetapi menurut pendapatku, Kiai Timbang Laras juga salah. Ia terlalu lemah menghadapi sikap Ki Jathabri. Seharusnya Kiai Timbang Laras memberikan perlindungan kepada Perbatang dan Pinuji. Cukup, bentak cantrik itu. Kau tidak usah mengigau Ki Resa. Sekarang, serahkan tanganmu. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba Ki Resa pun berkata. Baiklah. Marilah. Jika kalian memang ingin mengikat aku, ikatlah. Jumlah kalian memang terlalu banyak untuk dilawan. Cantrik itu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengira bahwa begitu mudahnya Ki Resa menyerah. Sementara itu anak perempuan Ki Resa yang berpakaian laki-laki itu menjadi tegang. Tetapi ia mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia menduga bahwa ayahnya tidak benar-benar akan menyerah. Dalam pada itu, dengan isyarat cantrik yang memimpin sekelompok kawan-kawannya itu memberi perintah kepada kedua orang kawannya. 2 orang cantrik yang sejak semula memang pengikut Ki Jathabri. Ki Resa sudah menduganya menilik wujud dan sikapnya. Tetapi ia masih meyakinkan dirinya. Aku belum pernah melihat kalian berdua. Tutup mulutmu, bentak salah seorang di antara kedua orang cantrik itu. Namun kemudian ia pun berkata. Aku orang baru. Apakah kalian berdua semula juga murid Ki Jathabri? Dengan bangga cantrik itu menjawab. Ya. Kami adalah murid-murid Ki Jathabri. Ki Resa tidak bertanya lagi. Seorang dari kedua orang cantrik itu membawa seutas tali ijuk yang kuat untuk mengikat tangan Ki Resa. Sementara Ki Resa telah menjulurkan kedua belah tangannya. Jangan terlalu keras, berkata Ki Resa sambil tersenyum. Tanpa berpikir panjang, seorang di antara mereka telah memegang pergelangan tangan Ki Resa, sedang yang seorang lagi melingkarkan tali ijuk itu. Namun tiba-tiba kedua orang itu menjerit. Keduanya terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah. Demikian keduanya bangkit berdiri, tangan mereka sudah menjadi merah kehitam-hitaman, seakan-akan kedua tangan mereka telah terbakar. Beberapa orang cantrik yang masih berada di punggung kuda mereka itu pun terkejut. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, maka cantrik yang memimpin sekelompok orang yang akan menangkap Ki Resa itu berteriak. Kau licik, Ki Resa! Curang dan tidak tahu diri. Kau harus menyadari bahwa perbuatanmu itu akan dapat membuatmu menjadi semakin sulit. Tetapi Ki Resa tertawa.
Katanya. Aku sudah berada dalam kesulitan sejak semula. Karena itu, aku tidak akan menjadi cemas, bahwa aku akan menjadi semakin sulit. Sekarang menyerahlah. Jangan licik. Siapa yang licik? Sahut Kiresa. Apapun yang terjadi, aku sudah siap. Sudah aku katakan bahwa bagiku lebih baik mati di sini daripada mati di tangan Jathabri. Bukankah kalian tahu bahwa Ki Jathabri tidak lagi berjantung seperti kita? Jantung Ki Jathabri itu berbulu. Diam kau iblis, geram cantrik yang menjadi pemimpin di antara mereka. Lalu tiba-tiba cantrik itu berteriak. Kita akan menangkapnya hidup-hidup. Bunuh orang yang membantunya. Kita tidak memerlukan mereka. Para cantrik itu pun segera berloncatan turun. Mereka menambatkan kuda-kuda mereka di halaman. Dua orang yang tangannya bagaikan terbakar itu telah bersiap pula melibatkan diri, meskipun perasaan sakit dan nyeri terasa menyengat-nyengat. Namun demikian, mereka masih dapat mempergunakan kaki mereka. Kirsa pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Setidak-tidaknya masih ada 8 orang yang harus dilawannya, bersama anak perempuannya yang masih belum sepenuhnya dapat diandalkan. Jika Kirsa kemudian menjadi cemas, bukannya karena dirinya sendiri, tetapi justru karena anak perempuannya. Sejenak kemudian, para cantrik itu pun mulai menebar. Mereka mengurung Kirsa agar tidak sempat melarikan diri. Namun para cantrik itu pun menyadari bahwa Kirsa adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun jumlah para cantrik itu terlalu banyak. Dengan senjata teracu mereka telah bersiap untuk meloncat menyerang dari beberapa arah. Dua di antara para cantrik itu mengarahkan perhatian mereka kepada anak Kirsa yang berpakaian seperti laki-laki itu. Tetapi tidak seorang pun di antara para cantrik itu yang mengetahui bahwa anak Kirsa itu seorang perempuan. Namun dalam pada itu, ketika mereka sudah siap untuk bertempur, tiba-tiba saja mereka terkejut. Tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang berkata lantang. Jadi, inikah para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras? Semua orang yang ada di halaman ini berpaling. Yang berdiri di regol halaman rumah Kirsa itu adalah Perbatang dan Pinuji. Cantrik yang memimpin kawan-kawannya itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya. Kebetulan sekali, Perbatang dan Pinuji. Kenapa kebetulan? Bertanya Pinuji. Kami mendapat tugas untuk menangkap kalian hidup-hidup, bersama Kirsa. Tetapi Pinuji tertawa. Katanya. Untuk menangkap Kirsa sendiri saja, belum tentu kalian mampu. Apalagi bersama kami berdua, dan barangkali ada seorang yang lain yang akan berpihak kepada Kirsa. Setan kau berdua. Jangan mencoba melawan kami, jika kalian tidak ingin nasib kalian menjadi semakin buruk. Apa pedulimu dengan nasib kami? Kami juga tidak peduli akan nasib kalian. Biarlah kalian semuanya akan mati di sini. Cantrik yang memimpin kelompok itu pun kemudian berteriak memberikan perintah. Tangkap semuanya hidup-hidup. Biarlah Ki Jathabri dan Kiai Timbang Laras memberikan hukuman bagi mereka karena pengkhianatan mereka. Perbatang tertawa pula. Katanya. Pertempuran yang menarik. Agaknya kamilah yang akan membunuh kalian. Kalian agaknya mendapat perintah untuk menangkap kami hidup-hidup. Karena itu, kami tidak akan takut mati dalam pertempuran ini. Tetapi sebaliknya kami dapat membunuh kalian sesuka hati kami. Licik kau. Tetapi kau tidak akan lepas dari tanganku. Perbatang dan Pinuji tertawa pula berkepanjangan. Sementara Kirsa menyahut. Aku juga menjadi kasihan kepada para cantrik ini. Mereka tidak boleh membunuh, tetapi mereka boleh dibunuh. Pemimpin dari para cantrik itu pun segera berteriak. Cepat, tangkap mereka. Jangan sampai lepas. Sementara itu Perbatang pun berteriak pula. Maaf, Kirsa. Kami akan ikut dalam permainan yang nampaknya akan sangat menarik ini. Silakan, jawab Kirsa. Bukankah mereka selain mencari aku, juga mencari kalian berdua? Perbatang dan Pinuji pun kemudian telah mengambil jarak. Mereka pun segera bersiap dengan senjata di tangan. Mereka tidak mau ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang yang akan dapat membawa mereka ke dalam satu malapetaka yang sangat sulit. Para cantrik itu pun mulai menyerang. Bahkan cantrik yang tangannya telah terbakar itu pun ikut pula. Mereka mencoba untuk mempergunakan kaki mereka atau tubuh mereka untuk menghalangi orang-orang buruan itu melarikan diri. Tetapi 3 dari antara para cantrik itu nampak ragu-ragu.
Mereka adalah para cantrik yang sejak semula berada di padepokan Kiai Timbang Laras. Perasaan mereka menjadi demikian tertekan sehingga mereka tidak segera dapat mengambil sikap. Rasa-rasanya sulit bagi mereka untuk bertempur melawan Perbatang dan Pinuji, yang sudah sejak lama berkumpul dalam satu padepokan. Sementara para cantrik yang lain itu adalah orang-orang baru, yang justru ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Perbatang dan Pinuji melihat keraguan-raguan mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan sesuatu, tetapi keduanya tidak dengan serta-merta menyerang mereka pula. Dengan demikian yang langsung bertempur dengan bersungguh-sungguh adalah 8 orang yang semula adalah pengikut Ki Jathabri, sementara 2 di antara mereka sudah tidak banyak berdaya. Karena itu, pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Bahkan anak perempuan Ki Resa pun menunjukkan kemampuannya pula. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, anak Ki Resa itu berhasil mendesak seorang lawannya. Seorang cantrik yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. Betapapun cantrik itu menyerangnya dengan keras dan kasar, namun sulit baginya untuk mengalahkan anak Ki Resa itu, sementara itu Ki Resa dengan cepat pula telah melumpuhkan seorang di antara para cantrik itu. Bahkan kemudian menyusul seorang lagi. Keduanya terkapar di halaman tanpa dapat bergerak lagi. Pemimpin para cantrik yang melihat ketiga orang cantrik Kiai Timbang Laras itu ragu-ragu telah berteriak. "Kalian juga akan berkhianat?" Ketiga orang cantrik itu tidak menjawab. Tetapi mereka tidak segera terjun ke medan pertempuran. Justru karena itu, maka seorang demi seorang cantrik lainnya itu pun berjatuhan. Luka yang menganga di tubuh mereka telah mengalirkan darah yang merah segar. Dalam pada itu, pemimpin dari para cantrik itu tidak lagi melihat kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Karena itu, ia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu dengan orang-orangnya yang tersisa. Namun ia masih sempat berteriak kepada para cantrik yang ragu-ragu. "Aku akan melaporkan pengkhianatanmu ini." Para cantrik itu tidak menjawab. Mereka masih tetap ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Sementara itu, para cantrik yang semula adalah para pengikut Ki Jathabri itu sudah semakin tidak berdaya. Namun dalam pada itu, selagi pertempuran itu masih berlangsung, sementara cantrik yang memimpin kawan-kawannya itu sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan arena pertempuran, terdengar derap kaki kuda mendekati halaman rumah Ki Resa itu. Dengan demikian maka pertempuran yang berlangsung di halaman itu seakan-akan telah terhenti. Ki Resa pun menjadi berdebar-debar. Yang memasuki halaman rumahnya adalah sekelompok cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras, yang sebagian besar di antara mereka adalah para pengikut Ki Jathabri. Kedatangan mereka telah membesarkan hati para cantrik yang masih mampu bertahan. Bahkan cantrik yang memimpin kawan-kawannya yang datang lebih dahulu itu pun berteriak. "Bagus! Sekarang saatnya kita menyeret ketiga orang itu di belakang kaki kuda kita. Kita akan mengikat leher mereka dan menariknya di belakang kuda kita." 10 orang cantrik telah memasuki halaman rumah itu. 2 di antara mereka adalah cantrik yang memang sudah lama berada di padepokan Kiai Timbang Laras. "Apa yang terjadi di sini?" bertanya cantrik yang memimpin kelompok kedua itu. "Pengkhianatan," jawab pemimpin dari sekelompok pertama. "Jika kalian tidak ingin nasib kalian menjadi semakin buruk, untunglah kami datang. Hampir saja kami mengambil arah lain dari perburuan kami. Tetapi kami ingin singgah dan melihat rumah orang yang bernama Resa itu. Kita tidak saja menangkap Resa, Perbatang dan Pinuji. 3 orang cantrik yang bersamaku itu juga berkhianat. Mereka tidak akan kita tangkap hidup-hidup. Kita ikat kakinya dan kita akan menyeretnya di belakang kuda kita yang akan kita pacu dengan cepat." Namun tiba-tiba saja Perbatang itu tertawa. Katanya, "Apakah kalian tahu siapakah yang dimaksud dengan pengkhianat?" "Persetan," geram cantrik yang memimpin kelompok pertama. "Kita sudah kehilangan banyak waktu. Cepat! Kita selesaikan mereka. Kita tangkap Resa, Perbatang dan Pinuji hidup-hidup," sahut cantrik yang memimpin kelompok kedua. "Tetapi itu bukan berarti kalian harus membiarkan kepala kalian dibelah sekedar untuk membiarkan mereka hidup." Ki Resalah yang tertawa. Katanya, "Nah, cantrik yang ini nampaknya lebih cerdik." Cantrik yang memimpin kelompok pertama berteriak pula. "Persetan kau, Resa! Kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi." Sejenak kemudian, para cantrik itu pun sudah menghambur mempersiapkan diri mereka masing-masing. Mereka pun sudah memegang senjata di tangan mereka pula.
Dengan garangnya mereka mengacukan senjata mereka. Namun 3 orang cantrik murid Kiai Timbang Laras yang datang lebih dahulu masih juga ragu-ragu. 2 orang cantrik Kiai Timbang Laras yang datang kemudian, yang sudah bersiap untuk bertempur pula, telah tertegun melihat sikap saudara-saudara mereka. Apalagi ketika mereka melihat Perbatang dan Pinuji. Dalam pada itu, tiba-tiba saja salah seorang cantrik dari ketiga orang yang datang bersama kelompok yang terdahulu itu berteriak. "Kakang Perbatang dan Kakang Pinuji, aku berdiri di pihakmu." "Setan kau! Pengkhianat!" teriak cantrik yang memimpin kelompok itu. "Aku cincang kau sampai lumat." Belum lagi gema suaranya lenyap, cantrik padepokan Kiai Timbang Laras yang datang kemudian itu pun berteriak juga. "Aku juga berdiri di pihak Kakang Perbatang dan Kakang Pinuji." "Gila!" cantrik yang memimpin kelompok yang kedua itu berteriak marah. "Kalian akan dihukum picis." Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan mereka pun segera mempersiapkan senjata mereka dan siap untuk terlibat dalam pertempuran itu. Sejenak kemudian pertempuran pun terjadi dengan garangnya. Para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras namun yang mengalir dari sumber yang berbeda itu, telah bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Para cantrik yang merasa lebih lama berada di padepokan itu, merasa bahwa orang-orang baru itu telah mendesak mereka dengan cara yang licik. Bukan karena mereka telah menunjukkan kelebihan di bidang apapun, tetapi semata-mata karena mereka datang bersama Ki Jat Haberi. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Ki Resa menjadi gempar. Mereka tahu bahwa di halaman rumah Ki Resa telah terjadi pertempuran. Tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak berani melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Namun mereka juga mencemaskan nasib Ki Resa, yang menurut pengertian mereka telah diserang oleh orang-orang berkuda yang jumlahnya banyak sekali. Namun dalam pada itu, Ki Resa sendiri sama sekali tidak menjadi cemas. Ia bertempur tidak terlalu jauh dari anak perempuannya. Sementara itu di beberapa tempat yang terpisah, saudara-saudara seperguruan Perbatang dan Pinuji telah bertempur di pihaknya. Para cantrik yang semula adalah para pengikut Ki Jat Haberi mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Mereka benar-benar merasa dikhianati oleh murid-murid Kiai Timbang Laras. Sementara itu para murid Kiai Timbang Laras itu pun tidak sempat memikirkan apa yang akan mereka lakukan kemudian, setelah mereka menentang perintah guru dan sekaligus pemimpin padepokannya itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Para pengikut Ki Jat Haberi jumlahnya memang lebih banyak. Tetapi lawan mereka, terutama Perbatang dan Pinuji, memiliki banyak kelebihan dari para pengikut Ki Jat Haberi yang bertempur dengan keras dan kasar itu. Namun agaknya kedua belah pihak telah dibakar oleh kemarahan dan bahkan dendam. Perbatang dan Pinuji merasa tersisih dari padepokan yang telah dihuninya bertahun-tahun. Bahkan ketika Ki Jat Haberi berniat menghukum mati dengan cara yang paling tidak terhormat, Kiai Timbang Laras, gurunya dan bahkan pemimpinnya, sekali tidak memberinya perlindungan. Karena itu, dendamnya kepada Ki Jat Haberi dan orang-orangnya bagaikan membakar ubun-ubun. Sementara itu, para cantrik yang semula adalah pengikut Ki Jat Haberi pun menjadi dendam pula, karena mereka merasa dikhianati. Para cantrik yang pergi bersama mereka itu seakan-akan telah menusuk mereka dari belakang. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin keras. Kedua belah pihak benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Kedua belah pihak tidak lagi mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali berusaha membunuh lawannya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka membunuh, maka mereka akan menjadi semakin banyak mendapat kepuasan. Namun ternyata Ki Resa adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka setiap kali cantrik yang berada di sekitarnya pun telah terlempar beberapa langkah surut. Terbanting di tanah atau jatuh terjerembab. Namun kemudian lawan-lawan Ki Resa menjadi semakin parah lagi. Ki Resa terkejut ketika ia melihat anak perempuannya itu meloncat jauh untuk mengambil jarak. Bahkan kemudian jatuh berguling beberapa kali. Ketika perempuan itu bangkit maka lengannya telah terluka. Darah mulai mengalir dari lukanya itu. "Kenapa kau, bertanya Ki Resa dengan cemas. Anaknya tidak menjawab. Ia tidak ingin diketahui bahwa ia adalah seorang perempuan, meskipun nampaknya lawannya mulai curiga dengan sikapnya. Namun dalam pada itu, kecemasan Ki Resa tentang anaknya, akibatnya menjadi sangat buruk bagi para pengikut Ki Jat Haberi. Ki Resa benar-benar menjadi marah bahwa anaknya telah terluka, sehingga darah mulai membasahi bajunya.
Apalagi ketika kemudian melawan dua orang, anaknya itu mulai terdesak. Bahkan telah tersudut dalam bahaya. Karena itu, maka Tirsa itu pun telah menghentakkan ilmunya. Dalam saat yang terhitung singkat, kedua orang yang bertempur melawan anaknya itu telah dilemparkannya dari arena. Keduanya terpelanting jatuh dan tidak bangkit kembali. Demikian pula Perbatang dan Pinuji yang mendendam kepada para pengikut Ki Jathabri. Mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk mengampuni lawan-lawannya. Karena itu, maka seorang demi seorang para pengikut Ki Jathabri itu jatuh tersungkur. Para murid Kiai Timbang Laras memang tidak ingin berbuat tanggung-tanggung. Senjata mereka tidak sekedar menggores lambung atau mengoyak bahu lawannya. Tetapi senjata-senjata mereka telah membelah perut lawannya dan menukik menghunjam jantung. Para cantrik yang semula adalah para pengikut Ki Jathabri itu menyadari bahwa mereka tidak mempunyai harapan lagi. Lawan mereka yang jumlahnya lebih sedikit itu ternyata mampu mengalahkan mereka. Terutama karena di antara mereka terdapat Ki Resa, Perbatang dan Pinuji. Pada saat-saat terakhir, kedua orang cantrik yang memimpin kedua kelompok kawan-kawannya memburu Perbatang, Pinuji dan Ki Resa itu tidak mempunyai harapan lagi. Karena itu, mereka pun telah memutuskan untuk menghindar dari pertempuran. Apalagi setelah sebagian besar kawan-kawannya terkapar mati di halaman rumah Ki Resa itu. Kedua orang itu pun akhirnya saling memberikan isyarat yang hanya mereka ketahui di antara mereka saja. Bahkan kawan-kawan mereka tidak mengetahui isyarat itu. Namun ketika kedua orang itu dengan tangkas meloncat keluar dari arena, maka Perbatang dan Pinuji yang mencurigai sikap keduanya dengan cepat telah memotong jalan mereka. "Jangan lari Kisanak," berkata Perbatang. "Kau sudah mendapat kepercayaan untuk memimpin sekelompok cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras. Karena itu kalian tentu termasuk orang-orang terpilih, sehingga kalian tentu memiliki kelebihan dari para cantrik yang lain, termasuk kami berdua." "Persetan," geram salah seorang dari mereka. "Apa maumu? Aku hanya ingin memperingatkanmu. Tidak sepantasnya para pemimpin melarikan diri dan membiarkan anak buahnya mati terbakar panasnya api pertempuran." "Persetan dengan igauanmu," geram cantrik itu sambil menyerang Perbatang. Tetapi Perbatang telah benar-benar bersiap menghadapinya. Karena itu, ia pun segera bergeser memiringkan tubuhnya. Serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun ketika cantrik itu bersiap untuk menyerangnya kembali, justru Perbatanglah yang telah meloncat mendahuluinya. Tetapi cantrik itu masih sempat mengelak, sehingga serangan Perbatang pun tidak mengenai sasarannya. Sementara itu, Pinuji telah bertempur dengan cantrik yang memimpin kelompok yang lain. Pinuji yang bergerak dengan cepat dan tangkas itu memaksa lawannya untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi sulit bagi kedua cantrik itu untuk mengimbangi kemampuan Perbatang dan Pinuji. Dengan demikian, keadaan kedua orang cantrik itu pun menjadi semakin sulit. Sementara itu, kawan-kawannya menjadi semakin menyusut. Tidak seorang pun di antara para cantrik itu yang dapat lolos. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang terkapar di halaman rumah Ki Resa itu masih hidup. Tubuh-tubuh yang terbujur lintang itu sama sekali tidak lagi ada yang bernafas. Kedua orang cantrik itu melihat keadaan kawan-kawannya dengan jantung yang berdebaran. Tetapi mereka pun menyadari apa yang akan terjadi atas diri mereka. Namun seorang di antara para cantrik itu berkata, "Jangan bangga dengan kemenangan kecilmu. Besok, kalian akan mendapat hukuman yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya." "Tidak akan ada orang yang tahu apa yang terjadi," berkata Perbatang. "Ki Jathabri mempunyai beribu telinga dan beribu pasang mata. Tetapi Ki Jathabri tidak mampu mencari kami berdua bersama Ki Resa. Sekarang belum. Tetapi pada saatnya pasti." Perbatang tertawa. Katanya, "Apapun yang terjadi atas diri kami, kau sudah tidak akan melihatnya lagi, karena sebentar lagi kau akan mati. Kemudian kami semua akan bersembunyi di padepokan Kiai Warangka. Heh, dengar. Camkan ini. Tetapi kalian tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menyampaikannya kepada Ki Jathabri atau kepada Kiai Timbang Laras." "Persetan kau," geram cantrik itu. Perbatang pun tidak mengenai sasarannya. Perbatang tertawa berkepanjangan sambil bertempur dengan garangnya. Sebenarnya lah bahwa Perbatang dan Pinuji telah mendesak kedua lawannya sehingga mereka kehilangan kesempatan sama sekali. Kedua cantrik itu pun menyadari bahwa mereka tidak akan memenangkan pertempuran. Mereka pun tidak akan dapat lolos pula dari tangan Perbatang dan Pinuji.
Namun mereka tidak akan menyerah, karena mereka menyadari bahwa menyerah tidak akan ada gunanya. Dengan demikian, dengan tanpa harapan kedua orang cantrik itu bertempur terus. Saat-saat terakhir itu pun akhirnya datang pula. Pinocchio memang sudah tidak sabar lagi. Dengan garangnya, ia menyerang lawannya dengan putaran pedangnya yang cepat. Lawannya masih berusaha untuk melawan sejauh dapat dilakukan. Tetapi kesempatannya menjadi semakin kecil. Orang-orang yang lain ternyata tidak mencampuri pertempuran itu. Para cantrik murid-murid Kiai Timbang Laras, Ki Resa dan anak perempuannya, sama sekali tidak ikut melibatkan diri. Mereka memang membiarkan Perbatang dan Pinocchio bertempur seorang melawan seorang dengan kedua cantrik itu. Orang-orang yang berdiri di halaman itu menahan nafasnya ketika mereka mendengar desah tertahan. Pengikut Ki Jathabri yang bertempur melawan Pinocchio itu terdorong beberapa langkah surut. Tangan kirinya memegangi lambungnya. Sementara darah dengan derasnya mengucur dari sela-sela jari-jarinya. Pinocchio tidak membiarkan lawannya itu mengambil jarak. Ketika cantrik itu meloncat menjauh, Pinocchio telah melenting memburunya. Ujung pedangnya terjulur lurus menggapai dadanya. Dengan satu hentakan yang kuat, Pinocchio telah menekan pedang itu, sehingga ujungnya menghujam sampai ke jantung. Orang itu berteriak. Bukan karena kesakitan. Tetapi karena kemarahan, kebencian dan dendam yang bergejolak di dalam dadanya. Alangkah sakitnya, ketika ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak akan mampu membalaskan dendamnya itu. Sejenak kemudian suaranya itu pun lenyap ditelan gemeresiknya suara angin di dedaunan. Angin yang basah tiba-tiba bertiup kencang. Di langit mendung mengambang hanyut ke utara. Pinocchio telah kehilangan lawannya. Cantrik itu mati terkapar di halaman sebagaimana kawan-kawannya. Namun cantrik yang bertempur melawan Perbatang pun tidak mempunyai kesempatan lagi. Perbatang memang ingin menghabisi lawannya. Dengan demikian, maka tidak seorang pun yang akan memberikan laporan kepada Ki Jathabri tentang peristiwa yang telah terjadi di halaman rumah Ki Resa itu. Sejenak kemudian, cantrik itu pun telah terlempar pula. Ayunan senjata Perbatang yang menyilang telah mengoyak dada lawannya, sehingga luka telah menganga. Cantrik itu pun terbanting jatuh. Ia hanya sempat menggeliat dengan berdesah. Namun kemudian, tubuhnya pun menjadi diam. Dengan demikian, pertempuran pun benar-benar telah berhenti. Langit menjadi semakin muram. Mendung menjadi semakin tebal menggantung di langit. Sejenak kemudian, titik-titik hujan pun mulai jatuh. Beberapa orang tetangga Ki Resa masih saja bertanya-tanya, apa yang terjadi. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang memberanikan diri untuk datang dan memasuki halaman itu. Sejenak Ki Resa dan para murid Kiai Timbang Laras itu termangu-mangu. Namun akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengubur orang-orang yang terbunuh itu di kebun belakang. Jauh di bawah rumpun bambu yang lebat. Tempat yang jarang sekali disentuh oleh keluarga Ki Resa sendiri. Namun anak perempuan Ki Resa sempat berbisik di telinga ayahnya. Bagaimana jika ibu mengetahuinya? Pada suatu saat, kita akan memindahkannya, jawab Ki Resa. Kita akan menguburkannya di kuburan. Namun tidak sekarang. Anak perempuannya mengangguk-angguk. Demikianlah, di bawah hujan yang akhirnya bagikan tercurah dari langit, Ki Resa, Perbatang, Pinocchio dan para cantrik murid Kiai Timbang Laras itu menggali lubang, mengusung sosok tubuh orang-orang yang telah terbunuh itu ke kebun yang masih merupakan hutan bambu di belakang. Mereka telah menguburkan tubuh-tubuh itu di antara rumpun-rumpun bambu. Hujan yang lebat itu seakan-akan telah menghapus segala jejak dari pertempuran yang telah terjadi. Tetangga-tetangga Ki Resa pun harus menunggu hujan menjadi reda untuk datang dan bertanya, apa yang telah terjadi di halaman rumah itu. Namun kemudian para cantrik Kiai Timbang Laras itu harus menunggu hujan menjadi terang dengan pakaian basah kuyup. Mereka duduk di serambi sambil berbincang apa yang akan mereka lakukan kemudian. Pada suatu saat Ki Jathabri dan Kiai Timbang Laras akan dapat mendengar apa yang telah terjadi. Meskipun mereka sudah berusaha untuk menghapuskan segala jejak. Namun Ki Resalah yang kemudian berkata, aku anjurkan kepada kalian agar kalian datang dan mohon perlindungan kepada Kiai Warangka. Aku yakin bahwa Kiai Warangka tidak akan berkeberatan sama sekali. Meskipun demikian, harus dipikirkan kemungkinan bahwa kehadiran kalian akan memperburuk hubungan antara Kiai Warangka dengan Kiai Timbang Laras. Perbatang mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat Ki Resa.
Tetapi kita pun harus berterus terang tentang kemungkinan bahwa hubungan kedua orang saudara seperguruan itu akan bertambah buruk. Pinujilah yang kemudian berkata, tetapi kita tidak mempunyai pilihan lain. Mudah-mudahan Kiai Warangka tidak berkeberatan memberi perlindungan kepada kita, karena Kiai Timbang Laras sudah tidak lagi dapat kita harapkan. Kalian memang harus mencoba, berkata Ki Resa. Tetapi aku percaya bahwa Kiai Warangka akan dapat memberikan perlindungan kepada kalian. Tetapi Perbatang pun kemudian bertanya. Tetapi bagaimana dengan Ki Resa sendiri? Ki Resa tertawa. Katanya, jangan pikirkan aku dan anakku. Kami dapat melindungi diri kami sendiri. Jika perlu, kami dapat mengungsi ke tempat yang tidak akan dapat ditemukan oleh Ki Jatha Beri dan Kiai Timbang Laras. Bahkan jika perlu kami juga akan menghubungi Kiai Warangka. Bukankah di padepokan Kiai Warangka ada seorang yang berilmu tinggi dari tanah perdikan Menoreh? Jika aku terjepit karena diburu oleh Ki Jatha Beri dan Kiai Timbang Laras, aku akan dapat lari ke tanah perdikan Menoreh. Perbatang dan Pinuji mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba salah seorang cantrik bertanya. Bagaimana dengan kuda-kuda itu Kakang Perbatang? Perbatang mengerutkan dahinya. Ada banyak kuda di halaman. Kuda-kuda itu tentu akan menarik perhatian banyak orang. Namun tiba-tiba saja Perbatang itu pun berkata. Mumpung hujan lebat. Ki Resa, apakah Ki Resa sependapat jika kuda-kuda itu aku bawa ke padepokan Kiai Warangka? Ki Resa mengangguk sambil menjawab. Aku kira itu lebih baik. Di sana kuda-kuda itu akan terpelihara. Jika demikian, mumpung hujan masih turun, berkata Pinuji. Bahkan nampaknya telah menjadi deras lagi. Akhirnya mereka pun sepakat. Justru pada saat hujan lebat, tidak akan banyak orang yang melihat apa yang telah mereka lakukan. Demikianlah, sejenak kemudian Perbatang, Pinuji dan para cantrik pun telah bersiap untuk membawa kuda-kuda yang berada di halaman rumah itu ke padepokan Kiai Warangka. Sementara Ki Resa berniat untuk melindungi diri sendiri bersama keluarganya. Perbatang, Pinuji dan para cantrik itu pun kemudian telah membawa kuda-kuda itu menembus hujan yang lebat. Memang tidak banyak orang yang sempat melihat, karena mereka telah berlindung di dalam rumah mereka masing-masing. Perjalanan ke padepokan Kiai Warangka termasuk perjalanan yang agak panjang. Sementara itu, cuaca menjadi semakin buram. Meskipun malam belum turun, tetapi suasananya sudah melampaui suasana senja. Hari itu, Ki Jatha Beri dan Kiai Timbang Laras menunggu kedatangan orang-orang yang ditugaskan untuk memburu Perbatang dan Pinuji, bahkan Ki Resa, dengan jantung yang berdebaran. Ketika matahari mulai turun dan kemudian bersembunyi di balik mendung, mereka menjadi semakin gelisah. Sekelompok cantrik yang juga mendapat perintah untuk memburu Perbatang dan Pinuji sudah kembali ke padepokan. Mereka dengan jantung yang berdenyut semakin cepat oleh kecemasan, telah melaporkan bahwa mereka tidak berhasil menemukan Perbatang dan Pinuji. Mereka juga tidak bertemu dengan Ki Resa. Kalian tidak pergi ke rumah Ki Resa? Belum seorang pun di antara kami yang pernah melihat rumah Ki Resa, jawab cantrik yang memimpin kelompok itu, yang kebetulan juga pengikut Ki Jatha Beri. Ki Jatha Beri hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Kiai Timbang Laras pun bertanya. Di mana kedua kelompok cantrik yang lain yang keluar padepokan bersama dengan kalian? Kami telah pergi memencar, jawab cantrik itu. Kami mengambil arah yang berbeda-beda. Ki Timbang Laras pun kemudian berkata. Mudah-mudahan salah satu kelompok di antara mereka berhasil, meskipun seandainya hanya membawa Ki Resa saja. Tetapi yang paling bersalah adalah Perbatang dan Pinuji, geram Ki Jatha Beri. Mereka telah membunuh saudara mereka sendiri. Ya. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk. Mereka memang harus dihukum berat. Hukuman mati dengan caraku. Aku yang akan melaksanakan hukuman itu sendiri. Kiai Timbang Laras mengangguk-angguk mengiyakan. Namun demikian mereka menjadi cemas. Langit menjadi semakin gelap oleh mendung yang tebal. Meskipun di padepokan Kiai Timbang Laras hujan belum turun, tetapi di sisi lain nampaknya air tercurah dari langit. Bahkan sampai malam turun, kedua kelompok cantrik yang lain masih belum kembali. Agaknya mereka benar-benar ingin kembali ke padepokan sambil membawa buruan mereka. Mereka takut pulang sebelum mereka berhasil, meskipun hanya seorang saja di antara mereka. Atau setidak-tidaknya keluarga Ki Resa, yang dapat dipergunakan untuk memancing Ki Resa itu sendiri agar datang ke padepokan ini, berkata Kiai Timbang Laras. Ki Jatha Beri mengangguk-angguk.
katanya. Mudah-mudahan mereka berhasil. Betapapun kecil hasilnya. Tetapi sampai kesabaran mereka sampai ke batas, dua kelompok para cantrik yang telah dikirim untuk memburu Perbatang dan Pinuji yang berhasil lolos dari bilik tahanan mereka, serta Ki Resa, tidak juga kembali. Dalam pada itu, kedatangan Perbatang, Pinuji dan beberapa orang cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras memang telah mengejutkan Kiai Warangka serta Ki Jayaraga, yang untuk sementara masih berada di padepokan Kiai Warangka. Ketika kemudian Kiai Warangka mendengar dari Perbatang dan Pinuji apa yang telah terjadi di padepokan Kiai Timbang Laras, maka Kiai Warangka pun kemudian berdesis. Aku sudah mengira bahwa ada sesuatu yang tidak sewajarnya terjadi di padepokan Timbang Laras. Ki Seratwaja menarik nafas panjang. Katanya, sayang sekali. Kenapa Kakang Timbang Laras begitu mudahnya terpengaruh oleh Ki Jathabri? Apa yang telah terjadi sebenarnya dengan Kakang Timbang Laras? Nampaknya memang tidak ada apa-apa yang terjadi, jawab Perbatang. Hanya setiap kali Kiai Timbang Laras pergi meninggalkan padepokan untuk 1-2 hari bersama Ki Jathabri. Namun kemudian kembali lagi. Tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Segalanya berjalan seperti biasanya. Namun perubahan sikap dan sifat Kiai Timbang Laraslah yang kemudian telah menggelisahkan kami. Nampaknya pengaruh Ki Jathabri perlahan-lahan telah menyusup dan bahkan kemudian mencengkam jantung Kiai Timbang Laras tanpa disadari. Kiai Warangka mendengarkan keterangan Perbatang dan Pinuji dengan seksama. Dengan nada berat Kiai Warangka itu pun kemudian berkata, "Baiklah. Kami akan memberikan perlindungan kepada kalian di sini. Tetapi jika kelak Timbang Laras datang untuk mengambil kuda-kudanya, maka biarlah kuda-kuda itu dibawanya." "Tetapi bagaimana dengan kami?" bertanya Pinuji. "Kalian kami terima sebagai keluarga kami jika Timbang Laras tidak lagi dapat melindungi kalian, maka biarlah kami berusaha melindungi kalian." "Terima kasih, Kiai," berkata Pinuji dengan nada berat. "Kami memang merasa seakan-akan anak ayam yang kehilangan induk. Karena itu, kami akan merasakan kehangatan perlindungan Kiai serta keluarga padepokan ini." "Apakah Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri mengetahui bahwa kalian berada di sini sekarang?" bertanya Ki Jayaraga. "Agaknya sekarang belum. Tetapi pada suatu saat, agaknya mereka akan mengetahuinya pula," jawab Perbatang. "Baiklah," desis Kiai Warangka. "Apapun yang akan terjadi, itu adalah akibat dari kesediaan kami melindungi kalian. Sebenarnya perlindungan kami terutama kami tujukan terhadap perlakuan Ki Jathabri. Orang itu tidak berhak untuk menghukum kalian. Sementara itu Timbang Laras telah kehilangan kepribadiannya. Bahkan Timbang Laras telah datang ke padepokan ini untuk mempertanyakan peti tembaga itu." Perbatang dan Pinuji serta para cantrik yang ikut bersama mereka merasa menjadi tenang karena kesediaan Kiai Warangka melindungi mereka. Karena dengan demikian, mereka tidak lagi merasa sebagai orang-orang liar yang tidak mempunyai tempat untuk hinggap, sedangkan burung di langit saja mempunyai sarang untuk tinggal. Nah, jika demikian, kalian harus mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan ini. Cobalah hidup dengan cara dan kebiasaan sebagaimana orang-orang padepokan ini. Selain itu kalian pun harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu yang terjadi di sini. Meskipun sumber ilmu kalian sama dengan kami di sini, tetapi ada unsur-unsur yang arah perkembangannya berbeda dan masih harus disesuaikan, berkata Kiai Warangka. "Terima kasih, Kiai. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Kami akan menyesuaikan dengan kehidupan di padepokan ini, dan kami akan mengerjakan tugas apapun yang dibebankan kepada kami." Demikianlah, sejak hari itu beberapa orang cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras telah berada di padepokan Kiai Warangka. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan kesungguhan hati. Sementara para cantrik dari padepokan Kiai Warangka pun berusaha memberikan tempat dan kesempatan sebaik-baiknya kepada mereka. Sementara itu, Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri harus menunggu tanpa akhir kedatangan kedua kelompok cantrik yang memburu Perbatang dan Pinuji. Sementara sebagian besar dari para cantrik itu adalah justru para pengikut Ki Jathabri, sehingga karena kemarahan Kiai Jathabri maka rasa-rasanya ubun-ubunnya telah terbakar. Namun orang-orangnya itu pun tidak dapat ditemukannya pula. Namun akhirnya Ki Jathabri dan Kiai Timbang Laras telah mengambil kesimpulan bahwa para cantrik agaknya telah dibinasakan oleh Ki Resa. Ternyata Ki Resa tentu tidak sendiri, berkata Ki Jathabri.
Ia tentu mempunyai beberapa orang pengikut, atau mungkin murid-muridnya yang telah membantunya. Kita harus menyelidikinya, desis Kiai Timbang Laras. Tetapi kita harus berhati-hati. Ki Resa tidak boleh lepas dari tangan kita, sementara kita sadari bahwa Ki Resa adalah seorang berilmu tinggi, geram Ki Jathabri. Tetapi Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri tidak segera dapat menemukan Ki Resa yang hilang dari rumahnya. Bukan hanya Ki Resa sendiri, tetapi seluruh keluarganya. Demikian pula Perbatang dan Pinuji. Jejaknya sama sekali tidak tercium oleh Ki Jathabri dan Kiai Timbang Laras. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa keduanya justru berada di padepokan Kiai Warangka. Namun demikian, Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri tidak menghentikan usahanya untuk mendapatkan peti tembaga yang diduga disimpan oleh Kiai Warangka. Sehingga setelah Kiai Jathabri dan Kiai Timbang Laras merasa tidak lagi dapat menemukan Ki Resa, Perbatang dan Pinuji, maka perhatian mereka kembali tertuju kepada peti tembaga itu. Dalam pada itu, di Tanah Perdikan Menoreh, telah diselenggarakan penyambutan para pengawal yang kembali dari Mataram. Setelah mereka mendapat sambutan yang hangat di Kota Raja, para pengawal Tanah Perdikan Menoreh sebagaimana juga para pengawal dari berbagai tempat, termasuk dari para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung, telah kembali ke tempat masing-masing. Suandaru pun telah membawa pasukan pengawalnya kembali pulang, dengan kebanggaan bahwa mereka telah ikut serta memenangkan sebuah pertempuran yang besar di Pati. Namun sebelum berpisah dengan Agung Sedayu yang masih belum pulih kembali, ia sempat berpesan. "Kakang, tidak jemu-jemunya aku menasihatkan agar Kakang bersedia menyediakan waktu sedikit di setiap hari untuk kepentingan Kakang pribadi. Jika Kakang hanya menekuni tugas-tugas Kakang, maka rasa-rasanya memang tidak akan pernah ada waktu luang. Tetapi sebagai seorang lurah prajurit, maka Kakang memerlukan bekal yang lebih tinggi." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Suandaru berkata selanjutnya, "Dalam tugas-tugas Kakang selanjutnya, Kakang seharusnya telah meningkatkan ilmu Kakang sampai ke puncak." Agung Sedayu masih mengangguk-angguk sambil berdesis. "Baiklah, Adi Suandaru. Aku akan menyisihkan waktu untuk itu." Suandaru tersenyum. Katanya, "Kakang akan lekas sembuh dan pulih kembali. Tetapi sayang, aku belum mempunyai kesempatan singgah. Mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kami menunggu kedatanganmu, Suandaru." Ketika kemudian mereka berpisah, Gelagah Putih pun menarik nafas dalam-dalam. Namun ia hanya dapat menahan diri. Sementara Agung Sedayu sendiri tidak pernah menyanggah pesan-pesan yang selalu diberikan oleh Suandaru. Sebenarnya Panembahan Senapati sendiri serta Ki Patih Mandaraka minta agar Agung Sedayu untuk sementara tetap berada di Mataram. Namun Agung Sedayu ingin kembali ke Tanah Perdikan Menoreh bersama dengan pasukannya. Dalam pada itu, secara khusus Panembahan Senapati telah menemui Agung Sedayu yang masih lemah. Tanpa ada orang lain, Panembahan Senapati berkata kepada Agung Sedayu, "Kita pernah melakukan pengembaraan bersama, Agung Sedayu. Aku mengenalmu dengan baik dan kau mengenal aku dengan baik. Kita pernah mencoba mencari, menerawang sisi-sisi dari kehidupan. Kita pernah belajar membaca arti dari kediaman yang sepi, tetapi juga gejolak angin prahara yang bagaikan mengguncang perbukitan. Kita pernah duduk sambil bercanda dengan hangatnya perapian di saat-saat dingin mencengkam. Tetapi kita juga pernah berlaga dengan panasnya matahari yang membakar hutan-hutan di lereng pegunungan. Bahkan juga getar panasnya api yang terpancar dari berbagai macam ilmu yang tinggi. Kita juga pernah berendam dalam tenangnya air sendang yang bening, tetapi kita juga pernah hanyut dan berenang menentang arus banjir bandang. Bukan saja banjir bandang yang tumpah dari derasnya air hujan di lereng pegunungan yang gundul karena ulah kita, tetapi banjir bandang yang menderu dari dahsyatnya ilmu kanuragan." Agung Sedayu yang masih lemah itu hanya mengangguk-angguk saja. Namun Agung Sedayu itu terkejut ketika Panembahan Senapati itu berkata, "Tetapi perjalanan ini mendekatkan kita kepada batas akhir dari segala-galanya." "Panembahan," desis Agung Sedayu. "Jika nanti senja turun dan malam menjadi gelap, bukankah itu berarti bahwa kita berada di dalam penantian untuk menyongsong matahari yang terbit esok?" Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, "Sudahlah, Agung Sedayu. Mudah-mudahan kau lekas sembuh dan benar-benar pulih kembali. Kita akan mencoba menikmati cahaya langit di senja hari. Agung Sedayu, tiba-tiba saja aku merindukan kedamaian hati.
damai dengan sesama dan damai dengan Yang Maha Pencipta. Panembahan. Agung Sedayu menjadi semakin heran mendengar kata-kata Panembahan Senapati itu. Tetapi Panembahan Senapati menepuk bahu Agung Sedayu sambil berkata, "Salamku buat Ki Gede Menoreh, dan buat seluruh penghuni Tanah Perdikan." Agung Sedayu memandang Panembahan Senapati dengan sebangsal pertanyaan tersimpan di dadanya. Ketika kemudian Panembahan Senapati meninggalkan Agung Sedayu, ia sempat berkata, "Aku merasa bersyukur bahwa aku sudah mempersiapkan putraku." Sikap Panembahan Senapati itu tidak segera dapat dilupakan oleh Agung Sedayu. Rasa-rasanya ada pesan yang ingin disampaikan. Tetapi pesan itu tidak terucapkan dengan wantah. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka sempat melepas pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu yang masih lemah duduk di atas punggung kudanya. Sambil mengucapkan terima kasih, Agung Sedayu mohon diri untuk membawa para prajurit dari pasukan khususnya bersama para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Sejenak kemudian, iring-iringan itu pun meninggalkan Mataram menempuh perjalanan yang tidak terlalu panjang menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Ketika pasukan itu sampai di Kali Praga, para prajurit itu harus dengan sabar menunggu gilirannya. Beberapa buah rakit hilir mudik membawa para prajurit dari pasukan khusus dan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Namun demikian mereka menyeberang, maka kedua pasukan itu pun telah berpisah. Agung Sedayu menyerahkan pasukannya kepada seorang kepercayaannya, karena dalam keadaannya, Agung Sedayu akan beristirahat di rumahnya. Karena itu, Agung Sedayu kemudian berada di dalam pasukan pengawal Tanah Perdikan, yang akan langsung menuju ke Padukuhan Induk. Pasukan itu akan melaporkan kehadirannya kepada Ki Gede Menoreh. Baru kemudian mereka akan kembali ke padukuhan mereka masing-masing. Pasukan pengawal itu disambut dengan meriah di Tanah Perdikan Menoreh. Namun di samping itu, maka seperti yang pernah terjadi beberapa kali, air mata pun telah menitik membasahi bumi Menoreh. Di samping mereka yang pulang dengan kebanggaan di dalam dada, ternyata ada pula di antara pengawal yang tertinggal dan tidak akan pernah kembali lagi. Jantung Sekar Mirah pun terasa berdegup semakin cepat ketika ia ikut menyambut kedatangan para pengawal itu. Sekar Mirah melihat keadaan Agung Sedayu yang lemah, yang harus dibantu oleh Gelagah Putih turun dari kuda, kemudian dipapah naik ke Banjar. Agung Sedayu tidak dapat berdiri berjajar bersama Ki Gede dan para bebahu menyambut para pengawal yang berada di halaman Banjar yang luas itu. Tetapi Agung Sedayu langsung dipersilakan duduk di pinggiran Banjar, bersandar dinding. Sekar Mirah semula mengira bahwa Agung Sedayu tidak berada di antara para pengawal Tanah Perdikan. Sekar Mirah menyangka bahwa Agung Sedayu akan berada di antara para prajurit dari pasukan khusus, langsung kembali ke baraknya. Namun ternyata Agung Sedayu dalam keadaan yang lemah justru berada bersama para pengawal. Karena itu, Sekar Mirah pun langsung bergegas mendapatkan Agung Sedayu di pinggiran Banjar. "Kakang," wajah Sekar Mirah membayangkan kecemasannya. Tetapi Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Segala sesuatunya sudah lampau. Keadaanku sudah berangsur semakin baik." "Apa yang telah terjadi?" "Kakang," bertanya Sekar Mirah. "Sebagaimana sering terjadi di medan pertempuran. Tetapi Yang Maha Agung masih melindungi aku." Di wajah Sekar Mirah masih membayang kecemasannya. Kepada Gelagah Putih yang selalu mendampingi Agung Sedayu, Sekar Mirah itu pun bertanya, "Apa yang telah terjadi, Gelagah Putih?" "Benturan ilmu yang dahsyat. Kakang Agung Sedayu ternyata telah bertemu dan bertempur melawan salah seorang saudara seperguruan Kanjeng Adipati Pragola." "Ah," desah Sekar Mirah. "Tetapi sekarang Kakang Agung Sedayu sudah ada di sini dengan selamat." Sekar Mirah menarik nafas panjang. Namun ia pun berdesis, "Yang Maha Agung masih melindungi Kakang." "Ya," desis Agung Sedayu. "Bahkan keadaanku sudah menjadi semakin baik. Saat-saat yang paling gawat itu telah lewat." Dalam pada itu, upacara penyambutan pun telah selesai. Para pengawal akan segera kembali ke padukuhan masing-masing. Namun Ki Gede masih menjanjikan penyambutan yang lebih meriah bagi para pengawal. "Di setiap padukuhan akan diselenggarakan keramaian," berkata Ki Gede kepada para pengawal itu. Namun keramaian itu akan dapat menjadikan hati yang terluka menjadi semakin pedih. Namun Ki Gede pun telah minta kepada para bekel dan bebahu untuk selalu berhubungan dengan mereka, meringankan beban batin mereka yang kehilangan sanak kadangnya di medan.
Sementara itu, Agung Sedayu masih sempat sedikit berbincang dengan Ki Gede. Dari prastawa, Ki Gede sudah mendengar apa yang telah terjadi dengan Agung Sedayu. Ki Gede pun kemudian telah mempersilakan Agung Sedayu untuk segera pulang dan beristirahat agar keadaannya menjadi semakin baik. Rara Wulan pun merasa bersyukur bahwa Gelagah Putih dapat kembali dengan selamat. Ia pun bersyukur bahwa Agung Sedayu tidak mengalami keadaan yang lebih buruk lagi. Dalam pada itu, Ki Jayaraga yang sedang berada di padepokan Kiai Warangka itu pun telah memerlukan pulang ketika ia mendengar bahwa Agung Sedayu, Gelagah Putih dan para pengawal telah pulang kembali, untuk mengucapkan selamat. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menceritakan keadaan Agung Sedayu seluruhnya. Apa yang tidak diceritakannya kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan, telah diceritakannya kepada Ki Jayaraga. Keadaanku sangat parah waktu itu, Ki Jayaraga, berkata Agung Sedayu. Kami semuanya sudah cemas, desis Gelagah Putih. Seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi ternyata Yang Maha Agung masih mengaruniakan umur lebih panjang lagi bagi Kakang Agung Sedayu. Kita harus bersyukur. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Keadaanku sudah menjadi jauh lebih baik sekarang, meskipun aku masih sangat lemah. Aku dapat membayangkan keadaan Ki Lurah Agung Sedayu pada waktu itu dengan melihat keadaannya sekarang, berkata Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga berjanji tidak akan bercerita lebih banyak lagi kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan, agar mereka tidak menjadi cemas meskipun itu sudah lewat. Dalam pada itu, Ki Jayaraga menceritakan bahwa untuk sementara ia berada di padepokan Kiai Warangka, karena persoalan yang terjadi antara Kiai Warangka dan adik seperguruannya nampaknya semakin berlarut-larut. Jadi persoalan itu masih belum selesai, bertanya Gelagah Putih. Memang belum, jawab Ki Jayaraga. Persoalannya justru menjadi semakin rumit. Adik seperguruan Kiai Warangka telah dipengaruhi oleh seorang yang bernama Ki Jatha Beri. Orang yang sebelumnya aku kenal bernama Ki Jatha Andapan. Ternyata orang itu mampu mengubah sifat dan watak Kiai Timbang Laras, saudara muda Kiai Warangka. Menarik sekali, berkata Gelagah Putih. Itulah sebabnya aku untuk sementara berada di padepokan Kiai Warangka. Seorang lagi adik seperguruan Kiai Warangka juga berada di padepokan itu. Kepada siapa ia berpihak? Bertanya Gelagah Putih. Ia berpihak kepada Kiai Warangka. Namanya Ki Seratwaja. Ki Jayaraga, berkata Gelagah Putih. Setelah beristirahat sepekan, rasa-rasanya aku ingin juga pergi ke padepokan Kiai Warangka. Aku ingin untuk beberapa lama tinggal di sebuah padepokan yang tidak terlalu sepi sebagaimana padepokan orang bercambuk di Jati Anom, yang kini dipimpin oleh ayahku. Padepokan Kiai Warangka memang terhitung cukup besar, Nger. Tetapi sekarang padepokan itu sedang dibayang-bayangi oleh persoalan yang rumit di antara saudara seperguruan. Jika aku berada di padepokan itu, aku akan mengikuti saja apa yang akan dilakukan oleh Ki Jayaraga, yang sudah mengetahui keadaannya lebih dalam. Aku yakin bahwa jika aku mengikuti Ki Jayaraga, maka aku tentu berada di pihak yang benar. Ki Jayaraga tersenyum. Sementara itu Agung Sedayu pun mengangguk-angguk pula. Bagi Gelagah Putih, Ki Jayaraga adalah salah seorang gurunya, sehingga ia tidak akan ragu-ragu mengikuti sikapnya. Tetapi Ki Jayaraga itu pun kemudian berkata, "Kau jangan tergesa-gesa pergi lagi, Gelagah Putih. Beristirahatlah untuk waktu yang cukup." Bukankah sepekan sudah cukup lama, Ki Jayaraga? Segala-galanya tentu sudah pulih kembali. Kau membutuhkan suasana yang tenang setelah kau berada di dalam hiruk-pikuknya peperangan. Kau harus mendinginkan darahmu yang bergelora selama kau berada di tengah-tengah peperangan. Darah, desah dan jerit kesakitan, sorak kemenangan tetapi juga umpatan dan kutukan, tetapi juga rintihan yang menyayat, masih membayangimu. Jika dalam keadaan yang demikian kau terantuk pada sedikit persoalan yang menyinggung perasaanmu, maka darahmu akan dengan cepat mendidih lagi. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti keterangan Ki Jayaraga. Karena itu ia tidak membantah. Namun Gelagah Putih itu akan dapat tiba-tiba saja mengikuti pergi ke padepokan di dekat Tronggahan itu. Karena jaraknya memang tidak terlalu jauh, meskipun letaknya di seberang bukit. Demikianlah. Untuk beberapa hari Ki Jayaraga berada di tanah perdikan menoreh. Sementara itu keadaan Agung Sedayu pun menjadi semakin baik. Bahkan kemudian telah menjadi sembuh sama sekali, meskipun tenaganya masih belum pulih kembali.
Ketika Ki Jayaraga kemudian berniat kembali ke padepokan Kiai Warangka, maka Gelagah Putih telah menemuinya. Apakah aku diizinkan untuk ikut, Ki Jayaraga? Kau baru saja kembali, Gelagah Putih. Apakah kau tidak ingin beristirahat lebih lama? Bukankah aku dapat beristirahat di padepokan Kiai Warangka untuk beberapa hari? Apakah kau sudah berbicara dengan Rara Wulan? Bertanya Ki Jayaraga. Jika Ki Jayaraga mengizinkan aku pergi, aku akan berbicara dengan Rara Wulan. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya sulit baginya untuk menolak keinginan Gelagah Putih menyertainya. Meskipun demikian ia berkata, "Berbicaralah dengan kakakmu." Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Baiklah. Aku akan berbicara dengan Kakang Agung Sedayu." Namun kemudian Ki Jayaraga itu berkata, "Tetapi jika kau menduga bahwa kau akan dapat beristirahat di padepokan Kiai Warangka, maka dugaanmu itu akan keliru. Sudah aku katakan, bahwa di padepokan itu sedang terjadi pergolakan antara dua orang saudara seperguruan." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti, Ki Jayaraga. Meskipun yang membayang bukan perang seperti Mataram melawan Pati, tetapi bahaya yang mengancam setiap orang yang berada di padepokan itu tidak akan banyak berbeda." "Aku mengerti, Guru," desis Gelagah Putih pula. "Jika demikian, baiklah. Tetapi kau harus berbicara dengan kakangmu Agung Sedayu, dengan Bak Ayumu Sekar Mirah, dan Rara Wulan." Ketika hal itu disampaikan kepada Agung Sedayu, maka Agung Sedayu tidak dapat melarangnya. Ia menyadari gejolak jiwa anak-anak muda yang tidak dapat duduk termenung tanpa melakukan sesuatu. Untunglah bahwa Gelagah Putih memilih melakukan sesuatu yang berarti bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang. Namun ketika Gelagah Putih mengatakan niatnya kepada Rara Wulan, maka Rara Wulan itu pun berkata, "Bukankah kau baru saja kembali dari medan perang yang garang?" "Aku sudah cukup lama beristirahat, Wulan," jawab Gelagah Putih. "Tetapi rasa-rasa keringatmu belum kering, Kakang." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Aku ingin mendapatkan satu pengalaman baru di padepokan Kiai Warangka. Bukan sekedar berada di dalam satu barisan yang besar dan kemudian berbenturan dalam perang yang besar pula. Tetapi di sebuah padepokan, aku dapat menemukan persoalan-persoalan yang langsung menyangkut sisi-sisi kehidupan ini. Tetapi padepokan itu pun sedang bergejolak sekarang ini. Jika kau berada di padepokan itu, maka yang kau jumpai juga tidak lebih dari kekerasan seperti yang kau jumpai dalam peperangan." "Aku mengerti, Wulan. Tetapi di padepokan aku seakan-akan dapat melihat satu kehidupan yang lengkap dan utuh. Sisi hubungan antara sesama dan lingkungan, serta sisi hubungan dengan penciptanya. Apakah hal seperti itu tidak dapat kau temukan di tanah perdikan ini? Apalagi tanah perdikan ini adalah satu lingkungan yang terbuka, sementara di padepokan Kiai Warangka adalah satu lingkungan yang tertutup, meskipun tidak mutlak. Wulan, kehususan itulah yang ingin aku alami. Selebihnya, aku ingin mendapatkan satu pengalaman baru dalam olah kanuragan. Mungkin ada sesuatu yang dapat aku sadap dari Kiai Warangka dan padepokannya." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa sulit baginya untuk menahan Gelagah Putih. Ketika hal itu dikatakannya kepada Sekar Mirah, maka Sekar Mirah pun berkata, "Seorang laki-laki yang masih muda, memang sulit untuk dikekang jika jantungnya sedang bergejolak. Sebaiknya kau biarkan Gelagah Putih pergi. Jika tidak, justru akan menjadi lebih sulit lagi." "Bukankah ia pergi ke padepokan Kiai Warangka bersama gurunya?" Rara Wulan mengangguk. "Nah, biarkan ia pergi untuk sementara. Berdoalah bagi keselamatannya." Gelagah Putih bukan termasuk seorang laki-laki yang mudah kehilangan pengamatan diri. Akhirnya Gelagah Putih pun dilepas oleh seisi rumah itu untuk pergi bersama gurunya ke padepokan Kiai Warangka. Perjalanan ke padepokan itu adalah perjalanan yang tidak terlalu panjang. Karena itu, mereka tidak memerlukan waktu terlalu lama pula. Ketika Ki Jayaraga dan Gelagah Putih sampai di padepokan, mereka masih merasakan suasana yang tegang. Beberapa orang masih nampak berjaga-jaga dengan senjata di tangan. Beberapa orang cantrik duduk bergerombol di sudut-sudut. Sementara penjagaan di pintu regol agak diperkuat. Ketika kemudian Ki Jayaraga dan Gelagah Putih bertemu dengan Kiai Warangka, sebelum Ki Jayaraga bertanya, Kiai Warangka sudah bercerita. Timbang Laras dan Jatha Beri beserta beberapa orang pengiringnya baru saja meninggalkan padepokan ini. "Oh,
Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ternyata mereka berhasil menelusuri jejak perjalanan kuda-kuda mereka. Meskipun saat Perbatang dan Pinuji menggiring kuda-kuda itu hujan turun dengan lebatnya, namun Kiai Timbang Laras berhasil mendapat petunjuk kemana kuda-kuda itu digiring. Lalu, apa yang mereka lakukan? Bertanya Ki Jayaraga. Mereka minta kembali kuda-kuda mereka. Bukankah Kiai Warangka memang berniat untuk menyerahkan kuda-kuda itu kembali kepada mereka, jika mereka minta? Ya. Aku sudah mengembalikan semua kuda yang dibawa ke padepokan ini. Jika demikian, bukankah tidak ada persoalan baru selain peti tembaga itu? Ada, jawab Kiai Warangka. Mereka minta kita menyerahkan orang-orangnya yang ada di padepokan ini. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah menduga bahwa kehadiran beberapa orang dari padepokan Kiai Timbang Laras akan membuat hubungan antara kedua orang saudara seperguruan itu menjadi semakin buruk. Tetapi Ki Jayaraga mengerti bahwa mereka memerlukan perlindungan. Jika mereka tidak mendapat perlindungan di padepokan Kiai Warangka, maka jiwa mereka memang yang sudah berada di bawah pengaruh Ki Jathaberi. Seorang yang sebelumnya telah pernah dikenal oleh Ki Jayaraga sebagai seorang pemimpin dari lingkungan hitam. Namun untuk meyakinkan sikapnya, Ki Jayaraga itu pun bertanya kepada Kiai Warangka. Bagaimana pendapat Kiai tentang orang-orang itu? Aku tidak dapat melepaskan dan membiarkan mereka digantung di halaman padepokannya sendiri. Ya. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Mereka memang memerlukan perlindungan. Sementara itu Kiai Warangka dan Ki Seratwaja beserta beberapa orang yang membantu Kiai Warangka memimpin padepokan itu, telah mengucapkan selamat datang kepada Gelagah Putih. Mereka menyambut gembira kedatangan anak muda itu. Namun Kiai Warangka pun kemudian berkata, tetapi Angger datang ke padepokan kami justru pada saat padepokan kami sedang dibayangi oleh perselisihan antara kedua padepokan yang dipimpin oleh saudara seperguruan. Aku sudah mendapat keterangan dari Ki Jayaraga, sahut Gelagah Putih. Mudah-mudahan perselisihan itu tidak menjalar dan menjadi semakin berkembang. Mudah-mudahan Angger. Tetapi nampaknya pengaruh seseorang telah mencengkam jantung saudara muda seperguruanku, sehingga hubungan kami rasa-rasanya menjadi semakin jauh. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Kiai Warangka itu pun berkata, tetapi itu adalah persoalan kami Nger. Biarlah kami mencoba menyelesaikannya dengan baik. Sementara itu aku harap Angger merasa kerasan di sini. Angger dapat melihat apa saja yang ingin Angger lihat di sini. Terima kasih Kiai. Sahut Gelagah Putih. Di padepokan ini, aku berharap bahwa aku akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang dapat menjadi bekal hidupku di masa mendatang. Kiai Warangka tertawa. Katanya, tidak ada apa-apa di padepokan ini, Nger. Tetapi mudah-mudahan yang tidak ada apa-apanya ini dapat berarti, betapapun kecilnya, bagi Angger. Aku berharap bahwa Angger dapat menganggap padepokan ini sebagai padepokan Angger sendiri. Demikian pula hendaknya Angger dapat berhubungan dengan para cantrik dengan baik pula. Karena sebenarnya lah mereka adalah orang-orang yang kurang pengetahuan. Gelagah Putih mengangguk hormat sambil berkata, aku akan berusaha sebaik-baiknya, Kiai. Demikianlah, Gelagah Putih pun untuk sementara telah berada di padepokan Kiai Warangka itu. Gelagah Putih berusaha untuk benar-benar dapat luluh dalam pergaulan dengan para cantrik di padepokan itu. Gelagah Putih melakukan apa yang dilakukan oleh para cantrik. Dengan demikian, maka hubungan antara Gagah Putih dan para cantrik pun dengan cepat menjadi akrab. Bahkan dengan para cantrik yang semula murid Kiai Timbang Laras. Perbatang dan Pinuji, serta beberapa orang cantrik yang minta perlindungan kepada padepokan itu, tidak merahasiakan persoalan yang terjadi pada mereka, sehingga mereka telah berada di padepokan itu. Tetapi jika terjadi benturan antara padepokan ini dengan padepokan Kiai Timbang Laras, itu bukan karena salah kalian, desis Gelagah Putih. Kami telah memperburuk hubungan antara kedua padepokan ini, desis Perbatang. Tetapi persoalan yang sebenarnya tidak terletak pada kalian. Apakah kalian berada di sini atau tidak, maka perselisihan itu sudah terjadi. Perbatang menarik nafas dalam-dalam. Namun masih membayang di matanya perasaan bersalah itu. Dalam waktu 2-3 hari, Gelagah Putih telah mengenal padepokan itu dengan baik. Gelagah Putih pun telah sempat melihat lingkungan yang dipergunakan oleh padepokan Kiai Warangka itu untuk beternak.
Perbatang dan Pinuji yang pernah berada di padepokan itu sebelumnya untuk melihat dengan mata batinnya apakah peti tembaga dari padepokan itu masih ada atau tidak, juga baru melihat peternakan itu kemudian. Pada kehadirannya yang pertama, Perbatang dan Pinuji hanya melihat padepokan induk itu saja. Namun ternyata bahwa selain padepokan induk, itu masih terdapat bagian-bagian dari padepokan Kiai Warangka yang tidak kalah pentingnya. Bahkan Perbatang dan Pinuji agak terkejut juga melihat kekuatan yang sebenarnya yang terdapat di padepokan itu. Namun Perbatang dan Pinuji kemudian telah menjadi bagian dari padepokan itu pula. Padepokan yang ternyata lebih besar dari padepokan yang telah ditinggalkannya. Namun yang dicemaskan oleh Perbatang dan Pinuji adalah justru kehadiran Ki Jathabri, yang telah menghujamkan pengaruhnya di padepokan Kiai Timbang Laras. Bagaimanapun juga, Perbatang, Pinuji dan beberapa orang cantrik yang kemudian berada di padepokan Kiai Warangka itu, tidak dapat melepaskan begitu saja tali yang pernah mengikat diri mereka dengan padepokan itu. Mereka akan merasa kehilangan jika benar-benar Ki Jathabri berhasil mencengkam dan kemudian menggenggam padepokan yang semula dipimpin oleh Kiai Timbang Laras. Namun mereka sadar bahwa satu-satunya tempat yang dapat melindunginya adalah padepokan Kiai Warangka itu. Meskipun dengan demikian mereka seakan-akan telah menjadi sebab hubungan yang semakin buruk. Sebenarnya lah bahwa persoalan yang menyangkut kedua padepokan itu bukan saja tentang peti tembaga yang belum ditemukan, tetapi juga tentang orang-orang yang telah menyeberang itu. Seperti yang dicemaskan sejak semula, setelah pembicaraan yang panjang tidak menemukan titik temu, maka Kiai Timbang Laras mulai menunjukkan sikap yang lebih kasar lagi. Namun seisi padepokan Kiai Warangka itu terkejut ketika salah seorang dari petugas di pintu regol padepokan itu melaporkan bahwa seorang berkuda tengah mendatangi padepokan itu. "Siapa?" bertanya Kiai Warangka. "Masih terlalu jauh untuk dapat dikenali, Kiai," jawab cantrik itu. Namun sebelum Kiai Warangka mengambil sikap tertentu, seorang cantrik yang lain yang juga bertugas di regol telah datang memberikan laporan. "Kiai. Yang datang adalah Ki Resa, orang yang pernah berada di padepokan ini." "Ki Resa?" Kiai Warangka mengulangi, namun Kiai Warangka pun kemudian ingin melihat sendiri, apakah cantrik itu tidak keliru. Dari sebuah lubang di pintu regol yang dapat ditutup dan dibuka, Kiai Warangka dapat melihat seorang yang duduk di atas punggung kudanya berderap tidak terlalu cepat menuju ke pintu gerbang padepokan. "Orang itu memang Ki Resa." "Buka pintunya," desis Kiai Warangka. Para cantrik yang bertugas di regol itu pun kemudian telah membuka pintu sebelum Ki Resa sampai di depan regol. Ki Resa tersenyum ketika ia melihat Kiai Warangka sendiri berdiri di pintu menyambutnya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat turun dari kudanya. Dengan ramah Kiai Warangka mempersilakan tamunya memasuki padepokannya. Beberapa saat kemudian, Ki Resa itu sudah duduk di pendapa bersama Kiai Warangka, Ki Seratwaja, Ki Jayaraga, Gelagah Putih serta Perbatang, Pinuji dan beberapa orang cantrik yang menyeberang dari perguruan Kiai Timbang Laras. "Bagaimana dengan keluarga Ki Resa?" bertanya Perbatang. Ki Resa tersenyum. Katanya, "Aku telah menyembunyikan keluargaku di tempat yang aman. Aku berharap bahwa Kiai Timbang Laras dan Jathabri tidak menemukan mereka." "Lalu, bagaimana dengan Ki Resa sendiri?" "Jika Kiai Warangka berkenan, untuk sementara aku akan tinggal di sini. Aku tidak berkeberatan jika Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri tahu bahwa aku berada di sini. Tetapi apakah hal itu tidak akan berbahaya bagi keluarga Ki Resa? Jika mereka mengetahui Ki Resa berada di sini, maka mereka merasa aman untuk memburu keluarga Ki Resa untuk dipergunakan memaksa Ki Resa menyerah. Aku berharap bahwa mereka tidak akan dapat menemukan keluargaku, karena keluargaku sudah berada di tempat yang agak jauh, di sebuah padukuhan yang jarang didatangi oleh orang lain kecuali penghuni padukuhan itu sendiri. Mereka tinggal pada keluarga yang tidak pernah dibicarakan orang. Di padukuhan itu mereka tinggal pada seorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dan dapat dipercaya." "Syukurlah," desis Perbatang kemudian. Ternyata Ki Jathabri mempergunakan segala cara untuk memaksakan kehendaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai tatanan kehidupan. Sayangnya Kiai Timbang Laras telah terpengaruh oleh sikap itu. "Itulah yang membuat aku prihatin," sahut Kiai Warangka. "Bahkan nampaknya sulit bagiku untuk menyeret Timbang Laras dari desakan pengaruh Jathabri." Dengan demikian, maka sejak hari itu Ki Resa telah berada di padepokan itu pula.
sehingga dengan demikian maka padepokan itu menjadi semakin ramai. Gelagah Putih yang mulai berhubungan dengan Ki Resa mengetahui bahwa Ki Resa mempunyai kelebihan dari orang lain. Ki Resa telah banyak menjalani laku untuk berusaha memahami isyarat-isyarat itu, untuk kemudian diterjemahkannya. Bagi Gelagah Putih, kemampuan Ki Resa itu sangat menarik perhatian. Namun Gelagah Putih pun tahu bahwa laku yang dijalani oleh Ki Resa tentu tidak hanya 4-5 tahun, untuk sampai pada tatarannya yang sekarang. Meskipun demikian, hubungannya dengan Ki Resa telah memberikan satu pengalaman tersendiri bagi Gelagah Putih. Meskipun Gelagah Putih tidak memasuki laku untuk mendalami ilmu itu, tetapi serba sedikit Gelagah Putih dapat mengerti apa yang telah terjadi di dalam diri Ki Resa. Apalagi kepada Gelagah Putih Ki Resa sengaja tidak menyembunyikan sesuatu. Namun dalam pada itu, selagi Gelagah Putih mencari pengalaman baru lahir dan batinnya di dalam padepokan Kiai Warangka, maka yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kiai Timbang Laras yang telah kehabisan kesabaran, ternyata telah datang bukan saja bersama dengan Ki Jathabri, tetapi juga bersama beberapa orang yang namanya pernah didengar oleh Ki Jairaga. Kiai Warangka menerima saudara seperguruannya itu di pendapa pada bangunan utama padepokannya, bersama Ki Jairaga dan Ki Seratwaja. Kiai Timbang Laras tidak lagi minta kepada saudara seperguruannya itu agar menunjukkan peti tembaga yang masih belum diketahui berada di mana, tetapi Kiai Timbang Laras datang dengan ancaman. "Aku sudah kehilangan kesabaran, Kakang," berkata Kiai Timbang Laras. "Jika dalam waktu sepekan Kakang tidak menyerahkan peti itu bersama murid-muridku yang berkhianat, maka aku terpaksa untuk datang dengan kekuatan penuh. Aku akan tinggal di padepokan ini untuk waktu yang tidak ditentukan bersama para cantrik dan orang-orang yang aku percaya. Karena ternyata saudara-saudara seperguruanku sendiri tidak dapat dipercaya lagi." "Timbang Laras," berkata Kiai Warangka. "Kau tentu tahu jawabku, karena aku sendiri memimpin sebuah padepokan. Aku tidak mau meraba-raba hati orang. Katakan, agar saudara-saudaraku yang ternyata lebih mengerti tentang diriku dari saudara seperguruanku, dapat langsung mendengarnya." Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dengan berat ia pun kemudian berkata, "Timbang Laras, adakah seorang pemimpin padepokan akan begitu saja melepaskan padepokannya dan menyerahkannya pada orang lain, meskipun orang lain itu saudara seperguruannya? Timbang Laras, meskipun kau datang dengan orang-orang yang kau anggap lebih mengerti tentang dirimu daripada saudara-saudara seperguruanmu, yang aku yakin akan bekerja bersamamu mengusik padepokan ini, namun aku tidak akan beranjak dari tempatku, apapun yang terjadi. Bahkan seandainya aku harus bermusuhan dengan saudara seperguruanku sendiri, aku akan tempuh juga." "Bagus Kakang. Jika demikian persoalannya sudah jelas. Aku tinggal menunggu sepekan lagi. Jika Kakang mengeraskan hati Kakang, maka aku tidak akan memberikan peringatan sekali lagi. Aku akan langsung datang bersama kekuatan yang ada di belakangku. Aku akan mengusir Kakang dan para cantrik penghuni padepokan ini. Aku akan tinggal di sini, sementara aku akan sempat menggantung Perbatang dan Pinuji serta beberapa orang pengkhianat yang lain. Timbang Laras, jika sepekan lagi kau datang dengan tekadmu itu, maka apa boleh buat? Aku akan menghadapimu benar-benar sebagai lawan. Aku akan melupakan ikatan persaudaraan kita. Sebelum kita bersama-sama berguru, kita memang orang lain. Biarlah itu terjadi." Kiai Timbang Laras menggeram. Katanya, "Kakang telah benar-benar lupa diri. Kakang sudah melupakan Sangkan Paraning Dumadi. Maaf Kakang. Bukan maksudku mengucapkan kutukan, tetapi meskipun aku terhitung lebih muda, tetapi apa yang aku katakan akan terjadi atas Kakang, karena Kakang sudah kehilangan watak seorang saudara tua, yang sebenarnya akan dapat menjadi pengganti guru." "Timbang Laras," berkata Kiai Warangka. "Ternyata nalar budimu sudah begitu keruh, sehingga akalmu benar-benar telah berbalik. Apakah yang kau maksudkan dengan Sangkan Paraning Dumadi itu? Apa pula yang kau maksudkan tentang diriku, bahwa aku sudah kehilangan watak seorang saudara tua? Kakang jangan berpura-pura bodoh. Atau Kakang memang sedang menganggap aku terlalu bodoh, sehingga aku tidak dapat menerapkan pengertian kata-kata yang aku ucapkan tepat pada tempatnya? Kakang, baiklah. Apa yang akan terjadi sepekan lagi, biarlah terjadi. Tetapi Kakang jangan menyesali diri. Kakang akan kehilangan padepokan ini, sehingga Kakang harus hidup dalam petualangan yang tidak berkeputusan,
Atau Kakang harus mencari belas kasihan orang lain yang mau memberikan tempat berteduh bagi Kakang? Alangkah sakitnya hidup sebagaimana kau bayangkan. Tetapi yang akan terjadi adalah sebaliknya. Padepokan ini akan semakin berkembang dengan baik. Aku akan menjadi semakin tenang hidup di sini bersama para cantrik dan sanak kadang. Kami akan menjadi semakin dekat dengan Yang Maha Pencipta. Bermimpilah selagi Kakang masih sempat. Tetapi Kakang tahu, siapakah yang datang bersamaku sekarang? Mereka adalah orang-orang yang memiliki nama besar dan pengikut yang tersebar di banyak tempat. Namun yang sekarang sudah dihimpun menyatu untuk menanggapi sikap Kakang yang menjadi sekeras batu itu. Tetapi Kiai Warangka tertawa katanya. Biarlah aku menunggu kedatanganmu, adikku. Sepekan akan terasa terlalu lama bagiku. Wajah Kiai Timbang Laras menjadi merah. Ternyata bahwa kakak seperguruannya sama sekali tidak gentar melihat beberapa orang yang datang bersamanya. Dalam pada itu, seorang di antara mereka yang datang bersama Kiai Timbang Laras dan Ki Jathabri itu berkata, "Saudara seperguruanmu ini memang sangat sombong, Kiai Timbang Laras. Kenapa kau masih saja menyabarkan hatimu, menunggu sampai sepekan lagi?" Kiai Warangka mengerutkan dahinya. Dipandanginya orang itu. Orang yang bertubuh tinggi besar, kegemuk-gemukan. Ia tidak memakai ikat kepala dengan baik, sehingga kepalanya yang botak itu nampak mengkilap. Kiai Timbang Laras menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun menjawab. Bagaimanapun juga aku tidak dapat melupakan ikatan persaudaraan kami. Ia adalah saudara tua seperguruanku. Aku masih menaruh hormat kepadanya, apapun yang dilakukannya. Kiai Warangka justru tertawa. Katanya, "Terima kasih Timbang Laras, bahwa kau masih mempunyai sedikit rasa persaudaraan. Aku menghargainya. Tetapi jika kawan-kawanmu tidak sabar menunggu sampai sepekan, datanglah esok atau lusa." Tetapi Kiai Timbang Laras menggeleng. Katanya, "Tidak, Kakang. Aku tetap akan menunggu dalam sepekan. Mungkin dalam sepekan ini, Kakang menyadari bahwa Kakang sudah salah langkah. Dengan demikian kita tidak perlu bertengkar lebih jauh. Apalagi dengan mengorbankan para cantrik." Kiai Warangka mengangguk-angguk. Katanya, "Para cantrik memang tidak seharusnya dikorbankan. Aku setuju itu, Timbang Laras. Baiklah Kakang. Mudah-mudahan dalam sepekan ini hati Kakang akan menjadi jernih." Kiai Timbang Laras kemudian telah minta diri. Beberapa orang yang datang bersamanya pun meninggalkan padepokan itu pula. Seorang yang bertubuh tinggi besar agak kegemukan dan berkepala botak yang berkuda di sebelah Kiai Timbang Laras itu pun berkata, "Untuk apa kau menundanya sampai sepekan? Bertanyalah kepada beberapa orang kawanmu. Mereka baru siap besok lusa. Selebihnya kita akan mempunyai waktu untuk mengatur orang-orang kita yang datang dari berbagai penjuru itu," jawab Kiai Timbang Laras. Orang yang berkepala botak itu terdiam. Sementara seorang yang berkumis lebat berkata, "Orang-orangku baru datang esok pagi." "Aku sependapat dengan Kiai Timbang Laras," berkata Ki Jathabri. "Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya." Orang berkepala botak itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Ternyata baru aku dan orang-orangku sajalah yang telah bersiap." Kiai Timbang Laras tidak menjawab lagi. Kuda-kuda itu pun kemudian berpacu lewat bulak-bulak panjang. Dalam pada itu, di padepokan Kiai Warangka, Ki Jayaraga pun berkata, "Kiai harus benar-benar bersiap. Beberapa orang di antara mereka adalah orang-orang yang benar-benar liar. Aku tidak percaya bahwa Kiai Timbang Laras sebelumnya pernah berhubungan dengan mereka. Yang menghubungkan Kiai Timbang Laras dengan mereka tentu Ki Jathabri. Di bawah pengaruh Ki Jathabri segala sesuatunya dapat menjadi rusak." Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku menjadi sangat prihatin atas peristiwa ini, Ki Jayaraga. Jika benar mereka datang sepekan lagi, itu berarti bahwa beberapa orang cantrik akan gugur. Sementara itu mereka tidak jelas apakah yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu, mereka harus bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka demi padepokannya. Orang-orang itu mempunyai banyak pengikut, Kiai. Mereka adalah orang-orang yang namanya telah cacat. Aku akan berbicara dengan beberapa orang cantrik tertua di padepokan ini, Ki Jayaraga." Ki Jayaraga, Ki Serat Jiwa dan bahkan Gelagah Putih serta Ki Resa juga diminta hadir dalam pembicaraan itu.
Kiai Warangka juga memanggil Perbatang dan Pinuji untuk ikut mendengarkan pembicaraan antara Kiai Warangka dengan cantrik-cantrik tertuanya. Perbatang yang mengikuti pembicaraan itu dengan seksama kemudian berkata, "Kiai, untuk menghindari benturan kekerasan, aku mohon Kiai menyerahkan aku dan Pinuji kepada Kiai Timbang Laras. Biarlah kami menjalani hukuman mati. Namun kami tidak akan menyeret beberapa orang lain ke dalam kesulitan." Tetapi Kiai Warangka menggeleng. Katanya, "Tidak Perbatang. Persoalan pokok bukan karena kalian ada di sini, tetapi karena peti itu. Sementara persoalan-persoalan lain yang telah menyusul, itu sengaja telah disusun oleh Kiai Timbang Laras." Perbatang menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pinuji pun berkata, "Kiai, apakah jika Kiai menyerahkan kami, Kiai Timbang Laras masih tetap akan datang menyerang padepokan ini? Aku kira ia tidak akan mengurungkannya. Peti itu nampaknya sangat penting bagi Timbang Laras. Tetapi justru karena ia datang dengan banyak orang, aku tidak tahu apakah menurut dugaan Timbang Laras di dalam peti itu berisi harta benda yang sangat banyak, sehingga cukup memuaskan jika dibagi untuk sekian banyak orang." Perbatang dan Pinuji mengangguk-angguk. Tetapi mereka sependapat dengan beberapa orang yang ikut dalam pembicaraan itu. Semuanya itu tidak akan terjadi jika Ki Jathabri tidak berada di padepokan itu. Akhirnya dalam pembicaraan itu telah diambil keputusan bahwa Kiai Warangka dan seisi padepokan itu akan mempertahankan padepokan mereka, apapun yang terjadi atas diri mereka. Perbatang dan Pinuji yang sudah berada di padepokan itu pun juga menyatakan untuk ikut mempertaruhkan diri bersama para penghuni padepokan itu. "Jika aku tidak berada di padepokan ini, maka aku sudah tidak akan dapat bertahan hidup. Karena itu, hidup matiku kemudian akan aku peruntukkan bagi padepokan ini. Terima kasih," desis Kiai Warangka. "Kesediaan kalian akan sangat berarti bagi seisi padepokan ini. Tenaga kami di sini tidak lebih dari sejumput garam yang ditaburkan ke dalam laut." Dengan keputusan bahwa apapun yang terjadi padepokan itu harus dipertahankan, maka kegiatan para cantrik pun segera meningkat. Mereka segera mengamati dinding padepokan. Mereka segera memperbaiki jika ditemukan kelemahan-kelemahan pada dinding itu. Sementara itu, para cantrik pun telah mempersiapkan anak panah dalam jumlah yang tidak terbatas. Demikian pula lembing. Mereka membuat lembing dari jenis pring cendani dengan bedor besi. Di samping senjata lontar itu, para cantrik pun telah mempersiapkan senjata mereka sebaik-baiknya. Namun di keesokan harinya, 2 orang berkuda telah memacu kuda mereka menuju ke regol padepokan Kiai Warangka. Para petugas di regol yang melihat keduanya segera bersiap. Tetapi karena yang nampak hanya 2 orang saja, maka para petugas telah membuka pintu regol. Sementara beberapa orang cantrik telah bersiap-siap di belakang pintu. Sedangkan 2 orang yang lain telah melaporkannya kepada Kiai Warangka yang berada di pendapa. Dalam pada itu, demikian kedua orang yang memacu kudanya itu memasuki regol halaman padepokan, maka pintu pun telah tertutup kembali. Demikian kedua orang itu berada di dalam regol, maka keduanya pun segera meloncat turun. Namun masih membayang di wajah mereka, kegelisahan yang mencengkam jantung mereka. Kiai Warangka yang mendapat laporan tentang kedatangan kedua orang itu pun segera pergi ke pintu gerbang. Namun Perbatang dan Pinuji yang juga ingin melihat kedua orang itu pun segera mengikuti Kiai Warangka menemui kedua orang itu. Ternyata sentuhan pada perasaan kedua orang itu terbukti. Yang datang itu memang 2 orang cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras. "Kenapa kalian datang kemari?" bertanya Perbatang tidak sabar. "Kami melarikan diri dari padepokan," jawab seorang dari mereka. "Kenapa kalian lari kemari?" bertanya Pinuji pula. "Kami memang ingin menemui Kakang Perbatang dan Kakang Pinuji." "Dari mana kalian tahu bahwa kami berada di sini?" bertanya Perbatang pula. "Seluruh isi padepokan mengetahui bahwa Kakang Perbatang dan Kakang Pinuji ada di sini. Kiai Timbang Laras sendiri yang memberitahukan kepada kami. Kiai Timbang Laras telah memerintahkan kepada kami, jika sepekan lagi kami memasuki padepokan ini, kami harus membunuh Kakang Perbatang, Kakang Pinuji dan Ki Resa." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Bagaimana dengan Kiai Warangka?" bertanya Perbatang hampir di luar sadarnya. "Kami harus menangkap Kiai Warangka dan para cantrik yang menyerah. Sedangkan mereka yang melawan, harus dibinasakan." Wajah Perbatang dan Pinuji menjadi tegang. "Marilah.
Aku persilakan kalian duduk. Setelah menambatkan kuda mereka pada patok-patok yang tersedia, keduanya pun telah dipersilakan naik ke pendapa. Kiai Warangkalah yang kemudian berkata, "Kisanak, berceritalah apa yang ingin kalian ceritakan kepada Perbatang dan Pinuji." Salah seorang dari kedua orang itu pun kemudian berkata, "Kiai Timbang Laras dan kawan-kawannya telah menyiapkan sebuah pasukan yang sangat besar. Beberapa orang sahabat Kiai Timbang Laras membawa para pengikutnya. Mereka menyusun kekuatan yang tentu tidak akan terlawan oleh padepokan ini, betapapun kuat dan besarnya padepokan Kiai Warangka ini." Kedua orang itu pun kemudian telah memberikan keterangan secara terperinci, kekuatan yang sedang disusun di padepokan Kiai Timbang Laras. Bahkan besok atau lusa masih akan datang lagi kelompok-kelompok pengikut sahabat-sahabat Ki Timbang Laras. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apa boleh buat? Apapun yang terjadi, kita tidak akan lari meninggalkan padepokan ini. Tetapi jika Kiai Warangka dan para cantrik tetap berada di padepokan, mereka tentu akan menumpas isi padepokan ini. Mungkin Kiai Timbang Laras tidak akan melakukannya. Tetapi orang-orang yang datang bersamanya tidak akan terkendali lagi." Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kemungkinan itu memang ada. Tetapi setiap jengkal tanah dari padepokan ini harus kita pertahankan, meskipun taruhannya adalah nyawa. Jika kami harus mati karena kami mempertahankan padepokan ini, itu adalah akibat dari hak dan kewajiban kami." Tetapi Ki Jayaragalah yang kemudian berkata, "Kiai Warangka, ada cara yang lain dapat kita tempuh untuk menyelamatkan padepokan ini tanpa melepaskan hak dan kewajiban." "Maksud Ki Jayaraga?" bertanya Kiai Warangka. "Jika Kiai Warangka untuk sementara meninggalkan padepokan ini tetapi dengan janji kepada diri sendiri untuk kembali, maka itu bukan berarti bahwa Kiai Warangka telah melepaskan hak serta mengingkari kewajiban." Kiai Warangka tersenyum. Tetapi betapa pahitnya senyuman itu. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku tidak sempat membayangkan betapa sakitnya meninggalkan padepokan ini hanya karena menghindari kematian." "Kiai," berkata Ki Jayaraga, "di kalangan keprajuritan pun dikenal cara seperti itu. Satu ketika pasukan segelar sepapan menghindari dari benturan kekuatan. Tetapi pasukan itu akhirnya mendapatkan kemenangan, karena pasukan itu mampu mempergunakan perhitungan waktu dan keadaan yang tepat. Aku memang bukan seorang prajurit, Ki Jayaraga, apalagi prajurit yang baik. Mungkin aku terhitung seorang cengeng, yang berpijak sekedar pada perasaannya tanpa pertimbangan nalarnya. Tetapi benar-benar sulit bagiku untuk menyingkir dari padepokan ini karena ingin menyelamatkan diri." Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti perasaan Kiai Warangka. Tanah ini sama artinya dengan nyawanya sendiri. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja Gelagah Putih bertanya kepada Perbatang, "Kakang Perbatang, apakah kedua orang ini dapat dipercaya?" Perbatang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, "Aku percaya kepada mereka. Maaf jika hal ini aku tanyakan kepadamu. Seandainya ia mendengar satu rahasia di antara kita di sini, apakah ia tidak akan lari dan memberitahukannya kepada Kiai Timbang Laras?" "Tidak," suara Perbatang justru menjadi lebih tegas. "Baiklah," berkata Gelagah Putih kemudian. Orang-orang yang mendengar pertanyaan Gelagah Putih itu menjadi heran. Bahkan Ki Jayaraga pun menjadi heran pula. Namun Gelagah Putih segera menjelaskan, "Kiai Warangka, bukan maksudku memperkecil arti para cantrik yang ada di padepokan ini. Tetapi aku tidak ingin terlepas dari kenyataan serta perhitungan nalar, bahwa dua buah kekuatan itu dapat diperbandingkan sesuai dengan jumlah serta kemampuan orang-orangnya. Menurut keterangan kedua orang cantrik itu, kita mendapat gambaran seberapa besarnya kekuatan Kiai Timbang Laras bersama sahabat-sahabatnya itu." Tetapi Ki Seratwaja telah memotong. "Aku setuju dengan pendapat bahwa mereka bukan sahabat-sahabat Kakang Timbang Laras. Tetapi mereka adalah sahabat-sahabat Ki Jat Haberi." "Ya, aku juga sependapat," sahut Gelagah Putih. "Namun selebihnya, kita harus menghadapi mereka dengan perhitungan atas dasar perbandingan kekuatan itu. Tanpa mempertimbangkannya, maka kita akan terjerumus ke dalam satu keadaan yang tidak wajar dan tidak seimbang. Yang akan terjadi adalah pembantaian, bukan pertempuran." Kiai Warangka tertawa pendek. Katanya,
Perhitungan seorang yang memiliki pengetahuan perang yang baik. Tetapi aku pun tidak dapat terlepas dari kenyataan tentang padepokan ini. Inilah segala-galanya yang kita miliki. Dengan ini pulalah kami akan bertahan. Kiai, betapapun Gelagah Putih merasa ragu, namun ia pun akhirnya berkata pula. Aku mempunyai pendapat, yang aku tidak tahu apakah Kiai Warangka setuju atau tidak. Aku memang tidak dapat langsung mencampuri persoalan Kiai Warangka dengan Kiai Timbang Laras. Dua orang saudara seperguruan. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepada Kiai. Namun yang ingin aku sampaikan kepada Kiai Warangka, apakah Kiai Warangka tidak berkeberatan jika aku akan membawa beberapa kelompok pengawal tanah perdikan menoreh untuk menghadapi orang-orang yang dibawa oleh sahabat-sahabat Ki Jatha Beri? Jelasnya, biarlah Ki Jatha Beri juga tidak mencampuri persoalan antara Kiai Warangka dengan Kiai Timbang Laras. Kiai Warangka mengerutkan dahinya. Terjadi sedikit ketegangan di dalam jiwanya. Gelagah Putih yang muda itu ternyata dapat menawarkan satu pemecahan yang dapat dipertimbangkan. Anak muda itu cukup berhati-hati mengemukakan tawarannya agar tidak menyinggung perasaannya. Meskipun Gelagah Putih itu masih muda, tetapi ia sudah cukup dewasa dengan gagasan serta sikapnya. Namun Kiai Warangka itu pun kemudian berkata, Angger Gelagah Putih. Angger dapat memilih sikap terbaik bagi padepokan ini. Meskipun yang terjadi tidak akan banyak berbeda, tetapi dasar gagasan Angger aku hargai. Tetapi bukankah para pengawal tanah perdikan baru saja kembali dari medan yang berat di Pati? Mereka tentu perlu beristirahat. Apalagi arti dari pertempuran yang terjadi di sini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Pati. Gelagah Putih menggeleng. Katanya, tidak ada bedanya Kiai. Sepanjang kami berjuang untuk tujuan yang baik dan benar menurut keyakinan kami. Menurut pendapatku, tidak seharusnya Ki Jatha Beri melakukan sebagaimana dilakukan sekarang ini. Kehadirannya di padepokan Kiai Timbang Laras telah merenggangkan dan bahkan membuat dua padepokan yang dipimpin oleh dua orang saudara seperguruan menjadi retak. Apapun alasannya, padepokan Kiai Timbang Laras harus dipisahkan dari pengaruh Ki Jatha Beri. Kakang. Kisrat Wajah pun menyela. Jika para pengawal tanah perdikan tidak berkeberatan serta diizinkan oleh penguasa tanah perdikan menoreh, seharusnya Kakang berterima kasih atas kesediaan Gelagah Putih. Dengan demikian maka Kakang akan mendapat kesempatan untuk menyelesaikan persoalan Kakang dengan Kakang Timbang Laras. Kiai Warangka menarik nafas dalam-dalam katanya. Apakah sudah sepantasnya jika persoalan yang timbul di padepokan ini harus menyeret para pengawal tanah perdikan menoreh? Dalam hal ini, aku melihat bahwa persoalannya bukan persoalan murni yang timbul antara dua orang saudara seperguruan. Tetapi justru karena hadirnya Ki Jatha Beri. Tetapi apakah kehadiran beberapa kelompok pengawal tanah perdikan tidak menimbulkan persoalan dengan orang-orang Kronggahan? Biarlah salah seorang dari kita menemui Ki Bekel Kronggahan, agar tidak menyinggung kuasanya atas tanah ini. Ki Warangka memang tidak segera mengambil keputusan. Ia masih menimbang-nimbang, apakah memang pantas baginya untuk melibatkan tanah perdikan menoreh ke dalam persoalannya. Tetapi ternyata Ki Serat Wajah menyetujuinya pula. Sementara itu, Ki Jairaga berkata, Kiai, menurut pendapatku, ini merupakan satu gagasan yang baik. Biarlah tanah perdikan menoreh mencegah Ki Jatha Beri mencampuri persoalan yang timbul antara dua orang bersaudara. Akhirnya Kiai Warangka itu pun berkata, baiklah. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Ger. Namun segala sesuatunya bergantung kepada Ki Gede menoreh. Apakah Ki Gede mengizinkan pasukannya pergi ke padepokan ini atau tidak? Aku adalah salah seorang dari pengawal tanah perdikan, meskipun aku tidak lahir dan dibesarkan di tanah perdikan itu, berkata Galah Putih kemudian. Dengan persetujuan Kiai Warangka, Gelagah Putih pun berniat untuk segera kembali ke tanah perdikan dan berbenah diri. Waktunya sangat sempit. Ia tidak boleh terlambat datang ke padepokan itu. Maka segala rencana pun telah disusun. Dua orang cantrik tertua yang sudah sering berhubungan dengan Ki Bekel di Kronggahan harus menghubungi Ki Bekel. Mereka memberitahukan kemungkinan yang bakal terjadi di padepokan. Mereka juga memberitahukan bahwa sebuah pasukan kecil dari Tanah Pakan datang. Ternyata Ki Bekel juga menaruh perhatian yang besar terhadap keadaan di padepokan itu. Dengan sungguh-sungguh Ki Bekel itu bertanya, apa yang dapat kami bantu, Ger? Terima kasih, Ki Bekel. Kami tidak ingin melibatkan padukuhan ini.
Kami hanya mohon agar hal ini dirahasiakan. Baik, baik Nger. Percayalah. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Ki Jairaga telah berpacu di atas punggung kuda. Dengan demikian mereka akan dapat menghemat waktu. Namun dalam pada itu, Kiai Warangka pun telah memerintahkan cantrik-cantriknya untuk mengadakan pengamatan di sekeliling padepokan. Jika mereka melihat orang-orang yang mencurigakan berkeliaran, mereka harus ditangkap. Ketika Gelagah Putih memberitahukan rencananya kepada Agung Sedayu hanya dapat menarik nafas panjang. Ia sendiri masih belum pulih sepenuhnya. Karena itu Agung Sedayu tidak dapat membantu rencana Gelagah Putih. Tetapi Agung Sedayu setuju, seandainya Ki Gede tidak berkeberatan. Temuilah Prastawa. Ajak Prastawa menghadap Ki Gede. Gelagah Putih memang bergerak dengan cepat. Ternyata segala sesuatunya berjalan lancar. Dengan alasan yang kuat, Gelagah Putih berhasil meyakinkan Prastawa dan Ki Gede, sehingga kedua-duanya menyetujui rencana Gelagah Putih untuk membawa pasukan kecil ke padepokan Kiai Warangka. Namun dalam pada itu, ternyata Agung Sedayu tidak sampai hati melepas para pengawal begitu saja, meskipun Agung Sedayu mengetahui bahwa kemampuan para pengawal Tanah Perdikan cukup tinggi. Namun ia pun telah minta Gelagah Putih untuk menemui seorang kepercayaan Agung Sedayu di barak pasukan khususnya. Aku membayangkan betapa kerasnya orang-orang yang bakal berkumpul di padepokan Kiai Timbang Laras itu. Menurut perhitungan, batas sasaran mereka bukan sekedar padepokan Kiai Warangka, berkata Agung Sedayu. Tetapi padepokan Kiai Warangka hanya akan mereka jadikan landasan dari gerak selanjutnya. Semua alasan yang dikatakan oleh Kiai Timbang Laras yang telah terpengaruh oleh Ki Jat Habri itu, semuanya hanya sebuah tirai yang menutupi rencana panjang mereka. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, alangkah pendeknya penalaranku. Aku tidak berpikir sejauh itu. Ki Jairaga pun tersenyum. Katanya, aku tidak pernah mengatakannya, meskipun aku telah memikirkannya. Gelagah Putih memandang Ki Jairaga dengan sorot mata yang membayangkan keheranannya. Bahkan kemudian Gelagah Putih pun bertanya, kenapa Ki Jairaga tidak mengatakannya? Ki Jairaga tidak menjawab. Tetapi ia justru tertawa. Karena itu, Gelagah Putihlah yang kemudian bergumam. Aku tahu. Ki Jairaga ingin mengetahui seberapa panjangnya penalaranku. Ternyata aku telah mengecewakan. Tidak Gelagah Putih, sahut Ki Jairaga. Tetapi perhatianmu telah tertuju kepada bagaimana mencari jalan keluar bagi padepokan Kiai Warangka, sehingga kau tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi kau mempunyai gagasan yang harus sangat dihargai. Seandainya kau mengatakan bahwa Tanah Perdikan siap membantu padepokan Kiai Warangka, kesannya akan berbeda. Meskipun apa yang akan terjadi nanti hampir tidak ada bedanya. Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Ia mengakui kebenaran kata-kata gurunya itu, karena sebenarnya pikirannya tertuju pada cara untuk menyelamatkan padepokan Kiai Warangka tanpa menyinggung perasaannya. Namun seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, padepokan itu tentu sekedar landasan untuk satu pencapaian yang lebih besar lagi. Seberapapun banyaknya harta benda yang disimpan dalam peti tembaga itu, tentu tidak akan memberikan kepuasan kepada sekian banyak orang yang akan ikut bersama Kiai Timbang Laras memasuki padepokan Kiai Warangka, seandainya peti itu menjadi tujuan akhir. Karena itu pula lah, Gelagah Putih telah pergi ke barak pasukan khusus di Tanah Perdikan itu. Baiklah, berkata seorang yang dipercaya oleh Agung Sedayu untuk mewakilinya memimpin pasukan itu selama kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Besok sebelum senja, 2 kelompok prajurit dari pasukan khusus sudah akan berada di Banjar Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. Gelagah Putih segera tahu artinya. Orang itu menyetujui mengirimkan 2 kelompok pasukan khusus. Agung Sedayu telah ikut mencegah Rara Wulan yang semula ingin ikut ke padepokan Kiai Warangka. Betapa inginnya gadis itu pergi bersama Gelagah Putih, meskipun ia tahu bahwa mungkin sekali akan terjadi benturan kekerasan di padepokan itu. Kita masih belum mendapatkan kepastian tentang lawan yang akan dihadapi, Rara Wulan, berkata Agung Sedayu. Selebihnya dari sisi pandang yang lain, kau memang kurang pantas pergi ke padepokan itu bersama Gelagah Putih. Di sini aku juga tinggal bersama Kakang Gelagah Putih, jawab Rara Wulan. Di sini setiap orang sudah mengenal Gelagah Putih. Setiap orang sudah mengenal aku dan Mokayumu Sekar Mirah. Dan setiap orang sudah mengenalmu.
Tetapi para cantrik di padepokan itu tentu akan merasa heran bahwa kau berada di sana. Rara Wulan tidak membantah lagi. Ia tahu bahwa Agung Sedayu akan tetap mencegahnya meskipun ia memaksa. Demikianlah, di hari berikutnya menjelang senja, semua pasukan telah dipersiapkan. Beberapa kelompok pengawal Tanah Perdikan dan 2 kelompok prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan menoreh. Pasukan itu, sebagaimana telah dibicarakan dengan Kiai Warangka, akan datang di malam hari. Seandainya orang-orang Ki Jatha Beri melihat kedatangan itu, mereka tidak akan dengan mudah dapat menilai kekuatan yang akan memasuki padepokan Kiai Warangka itu. Namun dalam pada itu, para cantrik padepokan Kiai Warangka juga telah mengadakan pengamatan khusus di sekitar padepokan. Mereka harus membersihkan lingkungan itu dari para pengikut Ki Jatha Beri. Demikianlah, pada hari yang keempat, lewat tengah malam, para pengawal Tanah Perdikan dan prajurit dari pasukan khusus yang tidak mengenakan pakaian keprajuritan itu telah berada di padepokan Kiai Warangka. Mereka langsung mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan di hari berikutnya. Waktu yang sepekan yang dikatakan oleh Kiai Timbang Laras akan dapat berarti bahwa Kiai Timbang Laras itu akan datang tepat pada hari kelima, tetapi juga mungkin pada hari berikutnya. Tetapi ketika matahari naik mereka tidak melihat gerakan apapun juga di luar padepokan, maka seisi padepokan itu memperhitungkan bahwa Kiai Timbang Laras dan Ki Jatha Beri akan datang di hari berikutnya. Sebenarnya lah bahwa kekuatan yang berkumpul di padepokan Kiai Timbang Laras juga sudah siap untuk melakukan serangan. Tetapi menurut pertimbangan para pemimpinnya, pada hari kelima itu akan mereka pergunakan untuk mendekati padepokan Kiai Warangka. Di malam hari mereka akan mengatur landasan serangan yang akan mereka lakukan menjelang fajar. Hari itu, Kiai Warangka masih sempat berbincang dengan para pemimpin padepokan itu dan para pemimpin kelompok pengawal Tanah Perdikan serta prajurit dari pasukan khusus yang datang ke padepokan itu. Ketika Gelagah Putih mengemukakan pendapat Agung Sedayu, maka Kiai Warangka pun langsung menyetujuinya. Aku sependapat, Nger. Kiai Warangka mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Jayaraga pun berkata, Ki Jatha Beri dan kawan-kawannya tentu mempunyai jangkauan yang sangat jauh. Dari padepokan ini, mereka akan merambat sampai ke perbukitan. Kemudian meloncati perbukitan, menguasai Tanah Perdikan menoreh. Dari Tanah Perdikan menoreh, mereka mulai mengintip Mataram dan sekitarnya. Nampaknya mereka akan membuka hubungan yang luas dengan kekuasaan yang ada di luar Mataram, untuk menghimpit Mataram dan melenyapkannya. Kiai Warangka tersenyum. Katanya, sebuah mimpi buruk. Tetapi jika hal ini terjadi bersamaan dengan perang antara Mataram dan Pati, apakah memang ada hubungannya? Ki Jayaraga menggeleng. Katanya, tentu belum dapat diketahui. Tetapi seandainya Kanjeng Adipati Pragola yang tidak tertangkap itu berusaha untuk bangkit, tentu tidak akan mempergunakan cara seperti ini. Mungkin Ki Jatha Beri akan membuat landasan untuk menguasai lingkungan ini dari sisi yang lain, berkata Kiai Warangka. Mereka akan menguasai daerah ini sebagai hutan perburuan, sehingga tidak akan ada kelompok lain yang berani memasuki lingkungan ini untuk berburu. Termasuk daerah di sekitar padepokan ini, Tanah Perdikan menoreh dan Mataram, tetapi di luar kota raja. Meskipun lambat laun mereka akan dapat mengembangkan kekuasaan mereka. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, berbagai kemungkinan memang dapat terjadi. Tetapi sudah tentu bukan sekedar menguasai padepokan ini. Karena itu, maka Tanah Perdikan menoreh dan para prajurit Mataram ikut merasa berkepentingan. Selagi perbincangan itu masih berlangsung, 2 orang cantrik telah menghadap Ki Warangka. Mereka adalah 2 orang cantrik yang mendapat tugas untuk mengawasi lingkungan di luar padepokan. Seorang di antara mereka berkata, kami sudah melihat pasukan Kiai Timbang Laras datang. Pasukan itu memang besar. Dari bukit kecil itu, kami melihat iring-iringan yang panjang. Mereka tidak akan langsung menyerang, berkata Ki Jayaraga. Mereka akan menyerang esok pagi menjelang fajar. Baiklah, berkata Kiai Warangka. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bantuan dari Tanah Perdikan menoreh dan dari barak pasukan khusus akan sangat berarti bagi kami di sini. Perbatang dan Pinuji pun berusaha untuk menyesuaikan diri. Demikian pula Ki Resa. Di padepokan itu ia merasa mempunyai banyak teman untuk melawan Kiai Timbang Laras dan Ki Jatha Beri yang selalu memburunya.
Kiai Warangka pun kemudian segera menegaskan kembali segala pesan yang telah diberikan kepada para pemimpin di padepokannya, para cantrik dan putut. Cantrik yang mengawasi keadaan yang datang kemudian, telah memberikan laporan yang sama pula. Bahkan mereka sempat melihat pasukan itu dipecah menjadi beberapa bagian yang saling memisahkan diri. Nampaknya mereka akan mengepung padepokan Kiai Warangka itu dari segala arah. Namun Kiai Warangka memang sudah memperhitungkannya. Bahkan Kiai Warangka telah menarik semua kekuatannya ke padepokan induk. Bahkan ternak dan binatang peliharaan yang lain pun telah dibawa ke padepokan induk. Sementara itu, para cantrik pun telah mempersiapkan arena yang cukup untuk bertempur jika orang-orang yang menyerang padepokan itu berhasil memasuki padepokan. Mereka akan memanfaatkan medan yang mereka kenal dengan baik itu untuk menjebak lawan-lawan mereka. Latihan-latihan telah mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, para pengawal tanah perdikan dan para prajurit dari pasukan khusus akan menyesuaikan diri. Ketika matahari menjadi semakin rendah, orang-orang dari padepokan Kiai Timbang Laras itu telah berada di sekitar padepokan. Nampaknya dengan sengaja mereka menunjukkan kekuatan mereka. Mereka telah menempatkan kelompok-kelompok pasukannya di sekeliling padepokan, sehingga padepokan itu benar-benar telah terkepung. Kiai Warangka, Ki Jayaraga, Ki Seratwaja, Gelagah Putih, Ki Resa dan para pemimpin kelompok para pengawal tanah perdikan serta prajurit dari pasukan khusus, serta para putut dari padepokan itu, telah naik pula ke panggungan yang memanjang di belakang dinding di sebelah menyebelah pintu gerbang. Dalam pada itu, beberapa orang berkuda telah mendekati regol padepokan. Di antara mereka adalah Kiai Timbang Laras, Ki Jathabri dan beberapa orang yang nampak keras dan garang. Bahkan Ki Jayaraga terkejut ketika ia melihat seorang yang berkumis dan berjanggut putih. Bahkan alisnya pun telah menjadi putih pula. Sambil duduk di atas kudanya, ia membawa sebuah tongkat yang tidak terlalu panjang. Tongkat dengan lukisan seekor ular naga yang membelit sebatang kayu. Naga Dagrama, desis Ki Jayaraga. Kiai Warangka yang mendengar nama itu berpaling. Dengan nada rendah ia bertanya. Yang mana? Orang yang berkumis, berjanggut dan alisnya sudah putih. Membawa tongkat yang tidak terlalu panjang, dan di pundaknya disangkutkan sehelai kain berwarna merah. Di bawah ikat kepalanya, rambutnya yang nampak sedikit tergerai juga sudah memutih seperti kumis janggutnya. Jadi orang itu juga ikut serta, desis Kiai Warangka. Ki Jayaraga mengangguk kecil. Dengan kerut di kening ia bertanya. Apakah Kiai Warangka belum pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya? Belum Ki Jayaraga, jawab Kiai Warangka. Tetapi aku pernah mendengar namanya. Orang itu termasuk orang yang tidak berjantung. Aku tidak mengira bahwa pada suatu saat orang itu akan sampai di daerah ini. Aku menjadi kasihan kepada Timbang Laras, berkata Kiai Warangka. Kenapa ia telah terjebak ke dalam satu kumpulan orang-orang seperti itu? Sehingga Kakang Timbang Laras telah melupakan saudara seperguruannya sendiri. Kiai Warangka mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak sempat menjawab. Sementara itu, orang-orang berkuda yang mendekati regol padepokan itu pun mulai berbicara. Yang mula-mula berbicara adalah Kiai Timbang Laras. Kakang, kau lihat bahwa aku tidak datang sendiri. Kiai Warangka yang berada di atas panggungan di belakang dinding padepokan di sebelah regol itu pun menyahut. Ya, Timbang Laras. Aku melihat kau datang bersama beberapa orang kawan-kawanmu. Banyak sekali. Nah, Kakang, berkata Timbang Laras pula. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Serahkan padepokanmu ini kepada kami. Untuk apa, Timbang Laras? Bukankah kau sudah mempunyai padepokan sendiri? Aku akan mengaduk seluruh padepokan ini untuk menemukan peti itu. Tetapi Ki Seratwaja nampaknya tidak sabar lagi. Ia pun segera menyahut. Apa artinya peti itu bagi sekian banyak orang, Kakang? Apa kau kira isinya akan dapat kalian bagi rata kepada semua orang dalam nilai uang sekeping-sekeping? Kau tidak usah ikut campur Seratwaja, bentak Timbang Laras. Kenapa? Kau dan Kakang Warangka adalah saudara seperguruanku pula. Belum lagi Kiai Timbang Laras menjawab, Jathabri telah berteriak. Buat apa berbicara dengan mereka? Tidak akan ada gunanya. Kita membuang-buang waktu saja, geram seorang yang bertubuh gemuk dan membawa sebuah kapak yang besar. Biarlah aku memecahkan pintu gerbangnya sekarang, meskipun baru besok kita akan memasuki padepokan ini.
Kenapa tergesa-gesa, berkata orang yang disebut Nagadagrama. Aku masih letih sekarang. Aku ingin beristirahat. Jika aku bersedia datang kemari, itu semata-mata karena aku ingin memperkenalkan diri. Mungkin orang-orang padepokan ini belum pernah melihat wujud orang yang bergelar Nagadagrama. Ki Jayaraga dengan sengaja berdiri di belakang, sehingga tidak nampak dari depan regol padepokan itu. Ia sengaja menghindar agar Ki Nagadagrama tidak melihatnya. Seperti Jathabri, ia akan terkejut melihat aku di sini. Meskipun mungkin Jathabri sudah memberitahukan kepadanya, tetapi jika tiba-tiba besok kami akan berhadapan, maka tentu akan sangat menarik baginya. Kiai Warangka tersenyum sambil berkata, "Jadi Ki Jayaraga sudah memilih lawan?" Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mungkin satu kebetulan kami harus bertemu di sini." Kiai Warangka tidak menjawab. Sementara Kiai Timbang Laras pun berkata, "Kakang, kami memang hanya sekedar ingin memperkenalkan diri. Besok pagi-pagi, sebelum fajar, kami akan datang lagi. Kakang tentu sudah tahu seberapa banyak orang yang datang bersama kami. Nah, apakah Kakang masih merasa mungkin untuk akan tetap mempertahankan padepokan ini? Itu sama sekali bukan karena Kakang seorang pemberani. Bukan pula karena Kakang seorang laki-laki sejati, karena seorang laki-laki sejati tidak akan hanyut di bawah arus perasaannya. Tetapi penalarannya akan ikut menentukan sikapnya. Nah, jika Kakang tetap bertahan, maka berarti bahwa Kakang dan para cantrik padepokan ini akan membunuh diri. Terima kasih atas peringatanmu, Timbang Laras. Ternyata masih juga tersisa ikatan persaudaraan di antara kita. Masih ada sisa belas kasihanmu, sehingga kau telah memperingatkan kami, seisi padepokan ini, untuk menghindarkan diri dari kematian. Tetapi sayang Timbang Laras, bahwa aku tidak dapat memenuhinya. Aku akan mempertahankan padepokan ini apapun yang terjadi. Persoalan padepokan ini adalah persoalan antara aku dan kau. Antara dua orang saudara seperguruan. Aku tidak ingin orang lain ikut campur. Aku tidak ingin Jathabri atau Nagadagrama atau siapapun yang lain mencampuri persoalan antara aku dan adik seperguruanku. Namun tiba-tiba orang yang bertubuh gemuk dan membawa kapak itu tertawa. Katanya, "Kau memang bodoh Warangka. Mau tidak mau, itu harus terjadi. Kau tidak akan dapat memilih. Kau akan berhadapan dengan kami semuanya." Kiai Warangka itu pun menyahut, "Aku minta kalian tahu diri. Aku minta Timbang Laras juga menghargai padepokan ini, yang aku warisi dari guru yang membesarkan aku dan kau Timbang Laras." Orang-orang yang ada di depan regol itu tertawa. Jathabri pun kemudian berteriak, "Jangan merajuk, Kiai Warangka. Jangan menjual belas kasihan seperti itu. Kau kira adik seperguruanmu mau mendengarnya?" "Aku tidak merajuk, Kisanak. Tetapi baiklah. Kita akan bertemu besok. Aku kira kalian tidak sabar lagi sehingga akan berusaha memasuki padepokanku hari ini." "Sudahlah, Kiai Timbang Laras," berkata Ki Jathabri. "Saudara seperguruanmu sudah mulai mengigau. Biarlah besok ia mengakhiri igauannya itu." Suara tertawa meledak di antara orang-orang yang berada di depan regol itu. Gelagah Putih hampir saja kehilangan kesabaran. Tetapi ketika ia bergerak, maka Ki Jayaraga menggamitnya sambil berdesis, "Biarkan mereka pergi." Orang-orang berkuda itu memang pergi, tetapi tidak terlalu jauh. Para pengikut mereka pun sudah menebar di sekeliling padepokan itu. Jumlah mereka memang terlalu banyak untuk dihadapi oleh seisi padepokan ini sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Timbang Laras, jika seisi padepokan ini akan bertahan, maka kita akan dapat dibinasakan. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Gelagah Putih, biarlah Kiai Warangka dan Kiai Timbang Laras menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Besok pagi, para pendatang itu akan menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan lawan yang lain, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Malam itu sebelum beristirahat, Gelagah Putih sempat memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Para pengawal yang memiliki kemampuan prajurit dan mempunyai pengalaman yang luas. Mereka memiliki kemampuan secara pribadi, tetapi mereka juga memiliki kemampuan bertempur dalam kelompok-kelompok mereka, bahkan perang gelar sekalipun. Apalagi para prajurit dari pasukan khusus yang ditempa dalam barak yang khusus pula. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang dapat bertempur menghadapi segala jenis lawan.
Nah, sekarang beristirahatlah. Kalian harus menyimpan tenaga kalian. Besok kita akan bertempur mempertaruhkan hidup dan mati kita. Tetapi malam ini kalian sempat berdoa, semoga Yang Maha Agung melindungi kita yang berjuang untuk kebaikan. Seperti para pengawal dan prajurit, Gelagah Putih pun beristirahat pula bersama mereka. Demikian pula para pemimpin padepokan itu, serta para cantrik dan putut. Meskipun demikian, para petugas yang berada di panggungan tidak lengah sama sekali. Mereka mengawasi keadaan di sekitar padepokan yang memang terbuka. Yang terbentang di seputar padepokan adalah padang perdu yang ditumbuhi gerumbul-gerumbul liar dan rerumputan. Para cantrik yang bertugas melihat orang-orang yang mengepung padepokan itu membuat perapian. Sebagian dari mereka juga mulai berbaring. Namun yang lain telah menyiapkan tangga-tangga bambu, tali-tali yang terbuat dari ijuk dan jangkar-jangkar besi. Alat-alat yang memang terbiasa dipergunakan oleh pasukan yang ingin memasuki lingkungan berdinding. Bersambung ke bab 443. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.